Presiden Korea mengumumkan kiamat setelah asteroid yang membawa virus zombie menghantam Jepang, mengubah manusia menjadi pemakan daging yang haus darah. Kiamat dimulai dan kepanikan meledak di mana-mana. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa atau kemana harus lari. Namun, ada satu pria yang jauh lebih siap. Dia memiliki tempat perlindungan rahasia di dunia lain dan sudah lama menunggu untuk menghajar para zombie. Pria itu adalah tokoh utama kita, Sean Ho. Berbulan-bulan lalu, Sean Ho dan teman-temannya memainkan Sura, game bertahan hidup virtual tersulit yang pernah dibuat. Gamenya sangat melelahkan dan sulit sampai-sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya. Party Sean Ho mengkhianatinya dengan tidak pernah login lagi. Dia ditinggalkan sendirian saat bermain dan melakukan streaming game itu, menghadapi segala jenis monster dan menjadi yang terbaik. Muak dengan hidupnya. Suatu hari, pemuda kita melepas perangkat kepalanya dan menghapus semua siaran publiknya. Sean Ho fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis manis sebagai pelanggan favoritnya. Dia bercanda memutuskan untuk meneriakan status window di dunia nyata dan tertegun saat benar-benar melihat layar biru melayang di depan matanya. Layar itu menunjukkan statusnya. Status itu sama persis dengan game yang ia mainkan, dengan satu perbedaan. Dia memiliki kemampuan baru bernama Private Portal. Saat menguji kemampuan ini, Sean Ho menciptakan gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya berjuang untuk memahami bahaya dari penemuan baru ini karena jika game itu nyata, maka meteor yang memulai kiamat juga akan datang. Di internet, Ho dengan panik menemukan sebuah artikel tentang jatuhnya asteroid tersebut. Dia menolak untuk menerima bahwa peristiwa di dalam game terjadi di dunia nyata. Pemuda kita menatap portal di depan matanya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid itu dan sekarang gerbang portal ini, ia memastikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu, dia bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar masuk ke benda itu. Tanpa kekuatan, tanpa rencana, dan tanpa uang, dia mempertimbangkan untuk melangkah masuk. Akhirnya, dia merenungkan beberapa hal dan mengambil sendok sayur terdekat yang bisa ditemukannya. Di sana, dia memasukkan sendok itu ke dalam portal untuk merasakan apa yang ada di sisi lain. Setelah menyentuh sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain itu tidak terjadi di dalam tahap labirin di dalam game. Itu hal yang baik, tapi dia juga mulai bertanya-tanya apakah portal ini akan memindahkannya ke lokasi lain di bumi. Setelah mengemasi tasnya untuk mempersiapkan perjalanan, dia menyemangati dirinya sendiri untuk akhirnya masuk ke dalam. Di adegan berikutnya, dia melewati portal dan menemukan keindahan sisi lainnya. Pemandangan itu tanpa ada unsur perkotaan yang terlihat. Hal pertama yang disadari pria ini adalah betapa dingin cuacanya dibandingkan biasanya. Tanpa sinyal di ponselnya, pria ini menganalisis bahwa dia terjebak di semacam daerah terpencil yang tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, dia dalam bahaya jika terjebak di sini. Mengeluarkan spidol, dia menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini sebenarnya langkah cerdas yang dia lakukan untuk memastikan dia tidak tersesat dalam proses eksplorasinya. Dia mulai berjalan dan terus berjalan, tetapi perjalanan itu sangat melelahkan. Hutan tampak tak berujung tanpa ada apapun yang terlihat. Tepat saat pria ini memohon agar ada sesuatu yang menarik terjadi, seekor makhluk menatapnya dari dekat. Seketika, makhluk itu menerjang seperti predator dan membuat pemuda kita ketakutan setengah mati. Untungnya, itu hanya seekor rusa lembah yang cantik dan bukan monster pemakan daging. Detail menariknya adalah sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, yang mengonfirmasi bahwa tempat ini terpisah dari dunia bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum berlari pergi tanpa suara. Bukan karena saya mengharapkan benda ini bisa bicara atau semacamnya, tapi Anda mengerti maksud saya. Bahkan protagonis kita berpikir bahwa aneh bagi makhluk ini untuk langsung pergi begitu saja. Hal baiknya adalah rusa itu tidak agresif. Namun, keadaan akan menjadi sangat buruk baginya jika dia bertemu dengan monyet atau babi hutan yang haus darah. Satu detail menarik lainnya adalah bahwa rusa lembah tidak pernah ada di dalam game Sura. Tepat setelah tiba di sini, dia memiliki firasat kuat bahwa dunia ini terkait dengan kehidupan bertahan hidup dan konsep-konsepnya. Mengeluarkan pisau, dia berjalan maju, bersiap untuk apapun yang akan muncul dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia menyangkal realitas bencana yang akan mengakhiri umat manusia. Namun tepat ketika dia hendak menyerah, dia menemukannya. Matanya menatap apel matahari yang bersinar, buah mistis yang dia petik dari pohon. Pertama, dia bertanya-tanya apakah aman untuk memakannya. Lalu dia menggigitnya dan mengalami perubahan instan. Sistem memberitahu dia tentang pemulihan stamina dan tubuhnya berkilau dengan cahaya kuning. Efeknya sebenarnya sama dengan jus apel matahari yang biasa mereka minum di game, dengan satu hal lagi yang berfungsi sebagai konfirmasi murni. Pemuda kita sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dia juga berada di dekat kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Sean Ho menghela napas cemas, mencoba menguatkan moralnya, tetapi terlepas dari keyakinannya, dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera tiba. Setelah merasakan efek gerbang portal, dia keluar dan kembali ke dunia asalnya. Di sini, Sean Ho mulai bertukar pikiran mencari solusi. Dia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman game dan menyimpannya di hard drive pribadi. Untungnya, dia selalu melakukan streaming game itu setiap kali dia memainkannya, jadi dia bisa dengan mudah menyimpan data tersebut meskipun dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini suatu hari nanti. Berita tentang jatuhnya asteroid sampai kepadanya. Kehancuran Jepang akan dimulai
dalam 32 hari bersamaan dengan dimulainya kiamat. Sampai saat itu tiba, dia memutuskan untuk bersiap karena game tersebut sayangnya penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah dari semuanya adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian besi. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan kehancuran setiap potongan logam di bumi. Bangunan hancur menjadi debu dan itu membantu kawanan zombie beberapa jam setelah kejadian. Dengan musnahnya logam di masyarakat modern, umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi akhirnya mereda di dalam game, tetapi masalah utamanya adalah penyakit itu benar-benar berlangsung selama 1 tahun penuh. Meskipun begitu, penyakit kematian besi yang akan datang tidak terlalu berarti bagi pemuda kita yang memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya berkat kemampuan barunya. Tentu saja, Sean Ho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan mampu melewati portal. Menyelesaikan analisisnya, dia menghabiskan semua uang yang dia tabung untuk membeli peralatan tingkat premium. Dia akan memasuki lobi kiamat zombie Call of Duty di dunia nyata. Jadi dia mendapatkan semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Memeriksa forum di malam hari, Sean Ho mendapati dirinya kecewa dengan beberapa orang yang menyalahgunakan kemampuan mereka untuk kehidupan kriminal dan kesenangan. Pagi tiba, dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misinya. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan membeli busur berburu. Sambil melakukan semua ini, dia menghadapi kesadaran. Sean Ho berpikir mungkin dia terlalu memikirkan semua ini. Mungkin dia terlalu berlebihan dan bertindak terburu-buru. Tetap saja, dia pikir dia bisa mendapatkan kembali semua tabungannya nanti, bahkan jika dia salah. Dengan urusan paginya selesai, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Sean Ho sedang tenggelam dalam pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara seseorang. Tou Chahine dari Solo Leveling dengan cemas bertanya tentang toko yang tutup. Dia memberitahunya bahwa itu hanya untuk beberapa pekerjaan renovasi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Sean Ho mendapat keberuntungan besar dan mendapatkan banyak uang. Sean Ho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan menyatakan bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi tiba-tiba dia menghentikannya dan mencoba mengajukan pertanyaan. Gadis itu akhirnya bingung dan tidak benar-benar menyatakan permintaannya, berbalik untuk pergi. Sean Ho penasaran dengan pertanyaannya dan meskipun dia bisa dengan mudah mendesaknya untuk menjawab, dia kembali ke bisnisnya. Di dalam, dia bersumpah untuk menanggapi berbagai hal dengan serius dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Dia berkata pada diri sendiri, saya akan mengabaikan hal-hal sepele dan fokus secara nyata. Dia memerintahkan untuk membuka portal. Merenungkan gaya bermain gamenya yang sebenarnya, orang bisa menyebutnya sebagai pembuat permainan atau perencana. Pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap tahap. Dia bukanlah petarung yang kuat dan sebagian besar mengandalkan otaknya. Alasannya sebenarnya sederhana. Di Sura, ada cara rumit untuk mendapatkan statistik. Anda tidak hanya mendapatkannya setelah naik level. Anda hanya mendapatkannya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, pemuda kita berada di dunia lain mencoba mengasah keterampilannya dengan busur. Jelas, tanpa latihan dan pengajaran sebelumnya, dia menggunakan tutorial YouTube untuk belajar sendiri. Sean Ho memposisikan dirinya dengan benar dan membidik untuk menembak. Pengalaman dari Gen tercermin dalam pengalamannya sampai dia akhirnya melepaskan tembakannya. Anak panah melesat ke arah papan, mengenai target. Dia sebenarnya terpana dengan bakatnya sampai-sampai dia pikir dia adalah orang yang terpilih. Namun, dengan betapa sakitnya tangannya, Sean Ho menyadari bahwa kelemahan aslinya adalah kekuatannya. Itu sebabnya dia ingin fokus berolahraga dan meningkatkan ketahanan fisiknya. Dengan persiapan dasar yang selesai, dia sekarang akan beralih ke langkah berikutnya. Segera, dia perlu mengurus dua hal. Pertama adalah menguraikan cara berburu monster dengan benar. Kedua adalah membangun markas di mana dia bisa menyimpan persediaan tanpa khawatir. Namun, saat ini, dia tidak memiliki senjata dan sama sekali tidak memiliki persediaan karena sedang dalam proses pengiriman. Sampai saat itu tiba, dia berburu apel emas dan menjadi gila dengan keberuntungannya saat menemukannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia belajar sendiri untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Persiapan awalnya adalah alasan yang sama mengapa dia bertahan hidup di Sura selama ini. Melihat sekeliling, Sean Ho menemukan kotoran goblin. Dia bermaksud menemukannya hanya untuk tujuan sederhana. Masalah dengan goblin adalah mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada satu potong kotoran di tanah, dan saya bersungguh-sungguh secara harfiah memberitahunya bahwa ada satu di sekitar sini. Inspektur kotoran berinteraksi dengan limbah itu dan menilai bahwa goblin itu pasti orang guangan. Sean Ho tahu orang ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Saat malam tiba, pencariannya terhadap goblin tunggal itu berlanjut. Dia mendengar serigala di dekatnya, yang menandakan bahwa dia lebih dekat ke lembah. Dan kemudian dia melihat goblin yang dia cari. Sean Ho bersembunyi di balik pohon, tetapi dia bisa melihat bahwa benda ini tampak identik dengan makhluk di dalam game. Sekarang, goblin seharusnya menjadi kelas monster terendah. Senjata mereka hanyalah tombak dan anak panah beracun. Mereka paling dikenal karena memutilasi lawan dan menyiksa mereka. Itu sebenarnya alasan mengapa pemuda kita memilih senjata jarak jauh, busur, sebagai pilihan pertamanya. Dari kelihatannya, goblin itu sudah tua dan dalam kondisi buruk. Ia tidak memiliki senjata apapun. Jadi, Sean Ho langsung mencabut busurnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menjaga ketenangannya, dia akan membunuh benda ini. Saat
busur dilepaskan, anak panah menembus tepat ke lengan goblin. Sean Ho membidik kepalanya, tetapi dia senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melakukan tembakan keduanya, tetapi goblin itu melempar batu dengan sangat keras sehingga senjatanya terlepas dari tangannya. Sean Ho menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan goblin yang dewasa dan berpengalaman. Keduanya menyiapkan pisau mereka untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pamungkas antara Sean Ho dan monster dimulai. Sean Ho menggunakan pisaunya dan mencoba menebas sisi goblin. Goblin yang berpengalaman itu menghindar dan memukul tempurung lutut pemuda kita dengan sangat keras. Membawa pertarungan ke tanah, Sean Ho menjatuhkan goblin itu, memaksanya telentang. Di sini, dia memiliki keuntungan yang jelas. Sean Ho mengambil pisau dan menusukkannya dalam-dalam ke dada makhluk itu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Akhirnya, cahaya dari matanya memudar. Pembunuhan pertama berhasil, dan Sean Ho memperoleh 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil melakukan apa yang dia lakukan. Memindai lingkungannya, dia menemukan bubuk guaca dan minyak nabati di dekatnya. Di dalam game, menggabungkan ini menghasilkan salep, tetapi pertama-tama, dia harus segera menguburnya. Terlalu berbahaya membiarkan goblin ini membusuk di luar karena kelompoknya bisa menemukannya dan memburu Sean Ho karenanya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang baik karena itu akan berubah menjadi sesuatu yang disebut perayap tulang. Sean Ho menemukan sepasang ikan trout merah di dekatnya. Jantung Sean Ho bergetar saat dia menyadari dia dalam masalah. Saat dia memalingkan pandangannya, dia menemukan monster burung hantu yang menyeramkan menatap ke arahnya. Sebelum segmen ini, kita kembali ke permainan Sean Ho saat dia menjadi pemain. Selama streamingnya, dia menyusun banyak materi untuk game tersebut. Beberapa anggota chatnya menyumbangkan uang hanya agar dia bisa menyelami barang-barang itu. Sean Ho sampai ke dasarnya dan menggambarkan pengalamannya dengan goblin dan kobalt sebelumnya. Menghindari perayap tulang juga penting, tetapi hutan itu menampung 2 makhluk paling berbahaya di dalam game. Ini adalah manusia serigala dan beruang burung hantu. Beruang burung hantu adalah makhluk teritorial, yang berarti keberadaan mereka menciptakan keharmonisan dalam ekosistem monster. Mengingat era streaming, Sean Ho menemukan kehangatan di hatinya. Ada pria ini, Buluman, yang selalu bahagia untuknya. Yang lain santai dan agak aneh, seperti pria anjing yang menggonggong yang entah kenapa tidak bisa berhenti mengetik guk di chat karena suatu alasan. Anehnya, Sean Ho bertanya-tanya mengapa dia menghadapi kenangan bahagia seperti itu. Apakah karena dia sedang menatap inkarnasi horor literal di depannya, makhluk yang akan mengakhiri hidupnya? Ho menolak menerima kenyataan, seolah-olah ingatan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap momen yang dimilikinya untuk memikirkan rencana. Dia sudah tahu bahwa beruang burung hantu sangat kejam dan mencabik-cabik apapun di depan mereka. Fakta bahwa makhluk itu berdiri diam tanpa melakukan apapun menyiratkan bahwa ia tidak terlalu lapar. Namun hal yang lebih penting yang membuatnya kesal saat ini adalah bahwa mereka telah menyerbu wilayah ikan trout merah. Dengan semua faktor penting ini dipertimbangkan, Sean Ho menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mimpi buruk ini. Memutar kakinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masihlah sang pemain hebat di kepalanya, bahkan jika tubuhnya adalah fisik rendah dari Kang Sean Ho. Sambil mengertakkan gigi, dia menantang monster itu untuk menghadapinya. Deklarasi terakhir dari keinginannya untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya, memulai serangan pertamanya yang menakutkan. Beruang burung hantu sangat hebat dalam berburu di malam hari, tetapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Setelah menghafal polanya di dalam game, Sean Ho tahu bahwa dia hanya harus mengeksekusinya untuk menyelamatkan hidupnya. Mencocokkan waktu serangan binatang itu, Sean Ho dengan sangat baik menghindari tebasan dan pada saat yang sama memikirkan cara untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk menakuti monster itu. Meledak dengan kecepatan, dia berlari ke lengan besar makhluk itu sebelum akhirnya mengeluarkan senter dan membutakan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat traumatis bahkan bagi predator seperti beruang burung hantu sehingga ia benar-benar buta. Adegan berikutnya memotong ke pemuda kita yang tergeletak di tempat tidurnya saat alarmnya berbunyi. Dia tahu dia harus bangun lagi bahkan setelah tubuhnya sakit luar biasa setelah tadi malam. Sean Ho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Ingatan terakhirnya adalah dia berlari menyelamatkan hidupnya setelah membutakan monster itu. Karena keberuntungan, dia berlari ke beruang burung hantu tepat setelah menghadapi goblin. Dia tidak ingin berurusan dengan sampah itu lagi dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia mencium lantai dengan bunyi gedebuk. Menyadari bahwa kakinya hancur setelah latihan kardio itu. Untungnya, dia masih memiliki apel emas dari dunia lain. Sean Ho mengambil satu dan menggigitnya, langsung memanjakan staminanya dengan efeknya. Akhirnya, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Bertanya-tanya apakah dia sekarang harus benar-benar memuaskan perutnya. Namun setelah merapikan dirinya, dia akhirnya bertemu Teu Chahine lagi. Dia datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda, dan secara kebetulan bertemu dengannya. Sean Ho tidak mencari teman, tetapi dia duduk di sini karena dia suka memiliki teman makan. Mi Kyung dengan tergesa-gesa bertanya apakah dia mencoba membuka jendela status. Sikap antusiasnya membuat Sean Ho menyadari bahwa ini pasti topik yang ingin dia diskusikan terakhir kali tetapi menghentikan dirinya sendiri. Mi Kyung menunjukkan berita itu padanya dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Beberapa pemain yang terbangun benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Sean Ho sedikit terkejut dengan keberaniannya untuk menanyakan sesuatu seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya adalah Sean Ho merasa dia melakukan bantuan yang tepat dengan membuat orang lain tetap buta tentang statusnya. Pertama-tama, kemampuannya adalah strategi
strategis dan bukan berfokus pada pertempuran. Itu adalah sesuatu yang bisa dia manfaatkan sebaik mungkin daripada membaginya dengan orang lain. Saat ini, bahkan keselamatan pribadinya tidak dijamin. Jika dia akhirnya mengungkapkan kartunya kepada wanita berbaju merah itu, yang dalam hal ini adalah dia, maka segalanya bisa berakhir buruk baginya. Itu langkah yang cerdas. Namun, pria itu tertarik bagaimana Mikyong begitu tertarik menanyakan tentang kebangkitan. Kemudian datang kejutan darinya. Dia ragu dan bahkan mengaku berbohong. Sean Ho berasumsi niat baik darinya dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia mendorongnya bahwa masih ada waktu dan segera pulang setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket pengirimannya tiba. Barang yang dipesannya datang dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama pekerjaan persiapannya, dia memilih banyak barang yang diperlukan untuk misi hari ini. Barang-barang seperti masker gas dan pakaian serta peralatan lainnya. Untuk misi mendatang, pemuda kita berniat menemukan lokasi yang tepat untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Perlu baginya untuk membangun markas, itulah tujuan Kapat. Melewati portal, Sean Ho menghadapi petunjuk pertamanya dalam menemukan tempat persembunyian. Dia secara tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua. Mengingat lokasinya, dia melakukan perjalanan ke tempat yang sama dan menemukannya. Itu tempat yang cukup nyaman untuk disembunyikan, yang sempurna untuk rencananya. Namun, pertama-tama dia perlu memverifikasi jenis monster yang tinggal di sini. Sean Ho memindai lingkungan dan menemukan jejak kaki kecil kobalt yang lewat. Ini sebenarnya penemuan yang patut dirayakan karena orang-orang ini tidak merepotkan sama sekali. Sean Ho sudah datang ke sini dengan rencana melawan monster tingkat rendah sejak awal, jadi dia tidak perlu khawatir. Masalah dengan kobalt adalah bahwa mereka adalah makhluk nokturnal. Mereka saat ini sedang tidur, jadi rencana pemuda kita adalah mencekik mereka di dalam. Pertama, dia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan memotong beberapa dahan. Setelah itu, dia menempatkan kelompok yang terkumpul di pintu masuk. Ide berikutnya adalah menumpahkan bensin ke atasnya. Sean Ho mengira dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tapi kemudian dia mendengar suara mereka. Mereka keluar dari tidur mereka dan langsung mengunci mata dengan makanan mereka berikutnya. Sean Ho dengan lembut menyapa mereka sebelum mencabut kapaknya dan menerjang maju. Dalam satu ayunan sederhana, dia menebas kedua monster di sekitar leher mereka, membunuh mereka seketika. Alasan mereka jatuh dengan begitu mudah adalah karena rasa kantuk dari sebelumnya. Berkat pembunuhan beruntun ini, sistem memberinya peningkatan level dan 4 poin. Selanjutnya, Sean Ho melemparkan korek api ke kayu bakar. Tak lama kemudian, asap mulai masuk ke dalam. Di dalam game Sura, monster tingkat rendah memiliki satu kelemahan yang mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini adalah salah satunya. Pemuda kita menunggu dengan masker gas di luar. Meskipun dia bisa mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini bahkan lebih efektif dengan proses pembersihan. Kobalt yang sedang tidur dengan panik bangun dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sean Ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan di antara pelarian mereka. Saat mereka melangkah keluar, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan saat mereka jatuh untuk membunuh mereka sekaligus. Meskipun dia mengharapkan setidaknya 5 dari mereka keluar, Sean Ho tertegun bahwa hanya 4 yang keluar. Ini berbeda dari kelompok 7 biasanya. Membidik salah satu kobalt, Sean Ho membantai sampai mati, menyatakan bahwa hanya 3 dari mereka yang tersisa. 3 sisanya berlari ke arahnya, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyerang. Tapi pemuda kita siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan senjata dan menjatuhkan mereka. Kobalt lain mencoba menyerang, tetapi semprotan kentut maut yang sangat kuat membutakannya. Sebelum bisa melakukan apapun, Sean Ho memenggal kepalanya. Dengan hanya 1 yang tersisa, pemuda kita menatap pemimpin mereka yang gelisah karena ketakutan. Dia telah menjadi pemburu dan menyatakan akhir mereka, berjanji untuk memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah akhirnya berakhir dengan Sean Ho yang kelelahan di tanah. Kurangnya stamina adalah kelemahan nyata saat ini, meskipun mereka mudah dikalahkan. Sistem statistik menariknya tidak berbeda dengan dari game. Bahkan bagian debuff dari status kelelahan, poin status tidak meningkat setelah naik level juga sama. Tetap saja, naik level pada akhirnya akan membuka barang toko untuknya. Jadi, itu bagus dengan sendirinya. Saat ini, hal yang paling nyaman adalah dia bisa menggunakan ruang pribadinya sendiri. Tetapi sebanyak pemuda kita ini memiliki lingkungan yang bersih di dalam, dia mendapati dirinya kecewa dengan kekacauan yang dibuat para kobalt. Dengan tempat persembunyian yang aman, operasi pembersihan dimulai. Pria ini harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin sampai dia bosan. Membersihkan begitu banyak terasa sangat menyebalkan, terutama setelah menyelesaikan pertarungan yang layak. Sean Ho mengutuk makhluk-makhluk menyebalkan itu karena tinggal di tempat sampah. Tetap saja, dia tidak perlu khawatir lagi dengan markas baru. Sean Ho kembali ke dunianya setiap kali dia perlu membuang sampah. Itu adalah keuntungan, tapi tetap saja, itu memakan banyak waktu untuk membersihkan. Satu hal yang paling mengejutkannya adalah menemukan betapa mudahnya menggunakan barang antar dimensi. Jadi, dia menggunakan pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain, bahkan membuat dirinya sendiri takjub dengan seberapa baik kerjanya. Berjam-jam usaha di samping, tempat itu sekarang berkilau dengan kebersihan. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah dan mulai mengecor beton, jadi menyimpan barang lebih mudah. Dia berpikir tentang komplikasi mortar dan menggunakan panel sandwich. Tapi satu hal baik tentang gua menyebalkan ini adalah bahwa gua itu penuh dengan batu bercahaya dan batu pengapian. Ini adalah batu pemula
Mauladi. Meskipun berbahaya, tempat itu penuh dengan sumber daya, jadi itu kabar baik. Sean Ho kini punya alasan untuk merawat tempat ini dengan benar setelah konstruksi selesai. Keesokan harinya, dia merasa berada di ambang batas kemampuannya. Dia bekerja sangat keras setiap hari hingga seluruh tubuhnya terasa nyeri. Saat memeriksa lengannya, dia terkejut melihat beberapa luka sayatan yang dia dapatkan. Barang-barang yang dia kumpulkan dari alam lain tergeletak di samping meja. Sean Ho bertanya-tanya, apakah dia harus membuat salad mumpung ada kesempatan? Metodenya cukup sederhana. Masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan rasio yang sama, lalu diaduk, dan jadilah salad level rendah untuk penyembuhan dasar. Berkat latar belakangnya sebagai koki, dia lebih mudah membuat ramuan ini. Hanya dengan mengoleskan salep itu ke lengannya, dia merasa ada sebuah kemajuan. Namun, Sean Ho merasa cemas menyadari bahwa dia mungkin harus membuatnya berulang kali. Dia memikirkan ide untuk meningkatkan statistiknya dengan fokus pada dasar-dasar. Tapi sekali lagi, dia mempertaruhkan nyawanya begitu besar sehingga dia bisa saja mati bahkan sebelum kiamat sialan itu tiba. Meskipun itu akan terdengar sangat konyol, Sean Ho tidak ingin mengambil risiko dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih praktis seperti pistol. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di kepalanya. Pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Terpisah dari alur cerita utama game, ada latar belakang sejarah atau lore. Pertanyaan besarnya adalah, apakah lore itu akan berlaku saat kiamat nanti? Memanfaatkan informasi itu, Sean Ho menata pikirannya, berharap kejadian di masa lalu itu benar-benar terjadi. Karena itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru, pria ini pergi ke atap untuk mengambil bahan konstruksi yang dia pesan. Membuka gerbang portal, dia mulai melemparkan tas-tas itu ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, dia mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai 1. Di sini, dia hendak memindahkan tumpukan paket. Ketika tiba-tiba gadis yang sama muncul lagi, Sean Ho mulai bertanya-tanya apakah gadis itu sudah terlalu merasa akrab dengannya. Dia mengatakannya langsung ke depan wajah gadis itu, membuatnya malu. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi, dan gadis itu percaya. Yang mengejutkannya adalah dia belum datang untuk potong rambut rutin setiap 3 bulan. Sean Ho ingat, ya, dan dia juga paham bahwa potong rambut diperlukan untuk penjelajahan mendatang. Jadi dia menghentikan pekerjaannya dan pergi ke salon gadis itu. Di sini, dia terlihat seperti Moist Critical versi Korea. Dia menyuruhnya untuk mencukur habis rambutnya. Awal dari busur Sigma potongan cepat. Terkejut, gadis itu menuruti permintaannya. Yang membuatnya penasaran adalah bagaimana bahu Sean Ho menjadi lebih lebar. Maksud saya, ayolah. Sejujurnya, tidak ada gadis yang akan mengatakan itu secara nyata. Dia bilang padanya bahwa dia sedang rutin berolahraga, sementara Mikyong berbicara tentang jendela status yang terkait dengan kelangsungan hidup di game. Awakener adalah orang-orang yang setidaknya pernah memainkan game itu sekali. Selama ini, Sean Ho pura-pura bodoh dan setuju dengan semuanya, tapi dia juga penasaran bertanya tentang sumber informasinya. Tiba-tiba, seorang pria bertato masuk ke salon, mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk info baru. Lucunya, pria ini ternyata pernah bertarung dengan Sean Ho di masa lalu, tapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Dia kesal karena badut ini ternyata adalah sumber informasi Mikyong. Si rambut pirang itu memberitahunya bahwa seseorang telah menghapus siaran dan menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Itu adalah momen yang canggung karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa dia sedang mencoba melacak lokasi asli pemain tersebut. Sean Ho sangat penasaran dengan sosok misterius ini. In-hak menyebut nama Timbab Jojo yang merupakan nama pengguna Sean Ho. Hal ini memperumit masalah karena sekarang dia tahu bahwa orang-orang benar-benar sedang memburunya. In-hak memaksa wanita muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Sean Ho menganggap seluruh situasi ini konyol. Satu-satunya alasan dia menghapus video itu hanyalah karena dia merasa kecewa. Dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Lagi pula, berandalan ini hanyalah sop tahu yang bicara besar. Dia bahkan mengumpat pada Sean Ho karena meninggalkan semua orang tanpa memposting informasi siarannya, tidak menyadari bahwa orang yang sedang dia buru saat ini sedang duduk di depannya. Sean Ho bertanya-tanya apakah reaksi komunitas juga sama. Ini membuatnya berpikir apakah dia harus mengubah arah dan berbagi informasi. Dia bangkit untuk secara langsung menghadapi In-hok, memarahinya karena merusak potongan rambutnya di tengah sesi. In-hok mencoba bermain sub jagoan, tapi Sean Ho menatapnya dengan tatapan mematikan, memerintahkannya untuk segera angkat kaki kecuali dia ingin dipermalukan lagi. Terintimidasi, berandalan itu keluar dari salon saat gadis itu berpamitan. Mikyong merasa lega. Melihatnya dalam kesulitan, Sean Ho meminta nomor teleponnya hanya karena dia merasa pria itu benar-benar badut yang bisa mengancam nyawa Mikyong. Kembali ke rumah, dia terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Pertama, dia fokus pada nama penggunanya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang dia temukan sungguh mengkhawatirkan. Seluruh forum dibanjiri dengan cacian dan sumpah serapah yang ditujukan padanya. Dia menerima kebencian tanpa henti sampai akhirnya dia menemukan nama pengguna In-hok. Badut itu bahkan menggunakan nama panggilan meskipun memiliki verifikasi penuh di situs tersebut. Seluruh halamannya dibanjiri komentar negatif tentang pahlawan kita, seorang pembenci sejati dalam jiwa dan raga. Sean Ho mematikan komputernya, tahu bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang tepat. Dia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa. Tapi kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat dia mengendalikan portal. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya menyempurnakan tempat persembunyiannya, bekerja di pertambangan dan konstruksi
konstruksi. Kapak membantunya, dan kemudian dia meratakan semen dengan air, menghaluskannya secara merata setiap hari. Dengan pekerjaan yang selesai, dia keluar menunggu semen itu kering. Selama momen ini, dia menatap bulan yang kesepian. Tiba-tiba, Seonho menyadari bahwa dia harus menanggapi ketidakadilan dan tingkat kekejaman ini. Dia bukan pahlawan, dan dia tidak mencari tujuan hidup yang muluk-muluk. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup. Hanya itu yang penting. Selama dia menang, setelah memantapkan tekadnya, dia berbalik dan terkejut. Ada Bonnage Rapper yang mendekatinya dengan suara berderak. Seonho sudah merasa kesal, jadi dia akhirnya menemukan target untuk melampiaskan amarahnya. Ledakan keras menyusul, melahap segalanya dalam api. Saat berikutnya dia terbangun, dia dipenuhi goresan. Dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi barusan. Tapi kemudian dia ingat penampakan Bonnage Rapper itu. Satu bagian yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga ada jawabannya. Tepat setelah dia melihat Bonnage Rapper, Seonho sudah tahu makhluk sialan itu akan meledak berkeping-keping, jadi dia segera lari. Tapi ledakan itu tetap mengenainya, menghempaskannya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya pingsan namun tidak sampai mati. Namun, tindakan itu juga harus dibayar mahal. Tubuh Seonho penuh dengan duri yang menusuk sisi kanannya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia memanggil jendela status untuk membantu. Statistik sistem telah menurun karena kondisinya saat ini. Tapi berkat hancurnya makhluk itu, dia mendapatkan poin atas kemenangannya. Rasa pening di kepala mulai menyerang, membebani inderanya. Mengeluarkan sisa energi terakhirnya, dia memerintahkan portal untuk terbuka. Di adegan berikutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini termasuk mencabut serpihan tulang dari makhluk itu. Proses itu sangat menyakitkan, dan dia merasa sangat kesakitan saat mencabutnya. Salep itu bekerja dengan ajaib, membantunya menghentikan pendarahan. Memeriksa kondisinya setelah membalutnya lebih lanjut, Seonho akhirnya jatuh pingsan. Itu adalah batas kemampuannya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan dia kembali terbangun. Dia merasa seolah-olah berada di ambang kematian kapan saja sekarang. Kekhawatiran utamanya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh. Jadi, dia membuka jendela status. Sistem tampaknya mengatakan dia baik-baik saja. Jadi itu bagus. Dia bangkit dan bertanya-tanya bagaimana makhluk bodoh itu bisa menemukannya. Pertama-tama, hutan ini sangat luas, jadi bukan tidak mungkin makhluk muncul tiba-tiba dari tempat persembunyian seperti itu. Ini membuatnya waspada untuk lebih fokus mengasah statistik persepsinya yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan statistik tersebut di dalam game adalah dengan menggunakan poin statistik. Tentu saja, poin ini didapat melalui pengalaman berburu atau eksplorasi. Cara lain untuk meningkatkan statistik adalah dengan menggunakan peralatan atau senjata yang memperkuat pengguna. Masalahnya, Sura adalah game yang sangat menyebalkan, dan tingkat kesulitannya sangat tidak masuk akal. Bahkan untuk mendapatkan item statistik sederhana, seseorang harus menghadapi monster berbahaya yang levelnya jauh lebih tinggi. Ini berarti harus berhadapan dengan binatang buas neraka hanya demi sebuah senjata. Setelah mengalahkan monster, keahlian atau skill juga bisa terbuka. Monster level tinggi terutama menjatuhkan item berdasarkan kondisi tertentu, kecuali tidak setiap skill cocok untuk setiap pemain. Jadi sekarang Seonho memikirkan sebuah cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item penambah statistik. Dia memutuskan untuk meninjau kembali rekaman cerita latar belakang yang dia kunjungi di game. Cerita-cerita seperti itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti mengunjungi tempat-tempat tersebut bisa memberimu item spesial bahkan sebelum kiamat tiba. Tapi itu hanyalah sebuah teori game. Paham, kan? Seonho tahu bahwa dia juga harus melawan monster yang lebih kuat dalam hal itu. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya untuk membaca informasi masa lalu dan mempelajari tentang 3 lokasi penting tempat cerita latar belakang terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden Or Gunung Jerry yang tercepat di antara semuanya. Menurut rekaman, Or itu ditemukan pada tanggal 26, jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal. Dengan misi berikutnya yang sudah di depan mata, dia mengambil ponselnya dan menyadari bahwa Mikyong meneleponnya di jam yang sudah larut. Di adegan berikutnya, keduanya berada di sebuah kafe. Dia bertanya tentang kondisinya, menanyakan mengapa dia memilih memakai kemeja lengan panjang di musim panas yang terik. Dia harus menyembunyikan lukanya dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli daripada kelihatannya. Dia mengira Seonho terganggu oleh insiden di salon, tapi pria itu membantahnya. Dia senang mendengarnya, mengungkapkan betapa takutnya dia. Seonho mengingatkannya pada musim dingin lalu di mana pria itu menyebabkan masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal. Lalu dia mulai menyerang orang-orang yang lemah. Singkat cerita, dia adalah manusia sampah. Mikyong tertegun mendengar berita ini, tidak memiliki info tentang pria itu sebelumnya, tapi Seonho memintanya untuk menjauh darinya. Seonho kemudian langsung menanyakan alasan dia, mengajak dia keluar. Wanita muda yang manis itu berbisik di telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang awakener. Seonho tidak tahu mengapa dia mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Berpura-pura secara alami, dia berlagak cemburu karena tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Dia merasa bersalah karena membohonginya, tapi dia meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangkit untuk pergi. Seonho merasa senang dipercaya dengan informasi itu dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan ketertarikannya pada game Survival Life dengan niat penuh untuk mempelajari game tersebut. Sekarang, kembali ke rumah, Seonho mengakui bahwa dia benar-benar merasa bahagia menemukan orang-orang seperti
seperti Mikyong dengan karakter yang baik, dia memeriksa toko-toko dan akhirnya membeli drone yang keren dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Lalu dia langsung pergi ke tempat tidurnya untuk memulihkan diri demi hari esok. Hari berikutnya pun tiba. Begitu fajar menyingsing, dia mulai membuat bahan untuk memburu para orc. Di markasnya, dia menghancurkan dan memurnikan batu pemicu api. Batu itu harus ditangani dengan tepat, jika tidak, mereka akan meledak jika terkena hantaman yang salah. Selanjutnya, dia mengerahkan pandangannya pada batu bercahaya. Menambangnya bisa membutakanmu dengan cahayanya, tapi itu bagus, jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia membuat bubuk dari bahan tersebut. Ini melengkapi persiapannya untuk misi tersebut. Berikutnya, dia menuangkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah bahan pengeras agar batu pemicu api itu memadat. Berkat gerbang dimensinya yang memiliki koordinat fleksibel, dia bisa dengan mudah menyiapkan meja kerja tanpa kesulitan. Sebelum berangkat, dia mengemasi semua barang bawaannya ke dalam mobil sewaan. Puas dengan pembeliannya, dengan barang-barang yang aman, Shonho berkendara menuju Gunung Juri untuk membunuh para orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yungri sebelum jam 12 malam, menghabiskan waktu yang tersisa untuk latihan imajinasi, dan menjaga peralatannya tetap aman. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, dia memulai pencarian skala penuh. 2 jam kemudian, hujan semakin deras, dan kabut yang tercipta oleh hujan menyulitkan pandangan ke depan. Dia bertanya-tanya dari mana para orc itu muncul dari bumi karena dia sudah memeriksa sekeliling perkemahan. Dia pikir fenomena awal tidak terjadi di dunia nyata. Namun tiba-tiba pikirannya terputus oleh raungan keras. Dengan panik, dia menoleh ke belakang. Dari arah suara itu berasal, ada sosok bayangan gelap yang mendekatinya. Dia menyadari itu adalah seorang orc dan bukan orc biasa. Itu adalah subspesies orc merah, yang berarti jatuhnya sebuah skill sudah terjamin. Shonho mencoba menenangkan diri sambil menyalakan petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia dipastikan bisa menangkapnya. Metode yang dia ciptakan untuk menangani orc itu sederhana. Langkah pertama adalah menggunakan agresivitas orc untuk menarik perhatiannya. Saat orc teralihkan oleh kilatan petasan dan mulai menyerangnya dengan kapat, itulah saat untuk mengambil kesempatan. Bidik orc tersebut dan segera buka portal, lalu segera ambil dan buka flashbang. Karena cahaya yang sangat kuat, butuh sekitar 20 detik bagi orc untuk memulihkan penglihatannya. Ini menciptakan balapan dengan waktu. Kemudian hancurkan otot-otot orc yang telah melemah karena efek status untuk membuat gerakannya turun drastis. Orc itu berteriak murka dan menggunakan kapaknya untuk menyerang pahlawan kita demi menghancurkannya. Namun dengan sigap, pria kita membungkuk saat kapak itu hendak mengenainya, menghindari serangan tersebut. Kemudian dia mengambil pisaunya dan menikam kaki orc itu. Saat kaki orc tertikam, ia berteriak kesakitan dan berlutut. Ketika ketinggian mata orc dan protagonis kita sejajar, dia akan menjejalkan kaleng api yang sudah dibuat ke dalam mulutnya. Begitu kaleng itu masuk ke mulut si orc, ia meledak. Tak lama kemudian, pria kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, tinju si orc mendarat tepat pada pria kita, membuatnya terpental ke belakang. Dia bangkit, tahu dia tidak boleh lengah dulu. Dia melihat orc itu melangkah ke arahnya dengan tubuh bagian atas yang terbakar api, tapi sepertinya ia tidak akan selamat. Dia yakin orc itu akan segera menemui ajalnya setelah tercabik-cabik. Saat itulah, sistem memberitahunya bahwa levelnya telah naik ke level 3, dan dia baru saja mendapatkan 10 poin lagi. Mendapatkan skill Will to Survive. Dia bangkit, berkata pada diri sendiri bahwa dia tidak sanggup menangani ini. Bertanya-tanya di mana item dropnya berada, sementara sebuah cahaya bersinar di pergelangan tangannya. Dia melihat pergelangan tangannya dan item drop yang dia dapatkan adalah jam tangan persepsi. Dia mendesah lega karena akan sangat merepotkan untuk mencari item drop di tengah hujan. Dia melangkah mendekati orc yang sudah mati, kepalanya terasa panas, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya. Dia berpikir bahwa insiden orc Jiren berada di bawah embargo. Dia kemudian bertanya-tanya apakah melepaskan informasi itu adalah hal yang benar karena situasi bisa menjadi buruk. Memikirkan apa yang dikatakan Mikyong kepadanya bahwa para awakener adalah orang-orang yang setidaknya pernah memainkan game itu sekali, yang berarti satu hal, pasti ada beberapa ribu orang yang telah bangkit. Bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti Inhope, mereka akan menyebabkan runtuhnya sistem dan hukum demi keuntungan pribadi dan menyebabkan kekacauan meletus. Saat ini, masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa membiarkan orc mati itu begitu saja, atau ia akan menjadi bone rapper dan mulai menyakiti orang besok. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Mengapa dia tidak terpikir bahwa dia bisa menjadi zombie? Meskipun dia seorang awakener, dia masih berpotensi menjadi zombie jika terinfeksi oleh spora. Dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan. Karena tidak mampu membuat keputusan, dia membuka portal sambil memikirkan beberapa orang yang akan selamat. Sudah pasti bahwa wasiat ini layak mendapatkan akhir yang tertib. Pria kita mulai menggali lubang di tanah agar dia bisa mengubur orc yang baru saja dia bunuh. Dia segera merasa kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik orc itu ke dalam. Skill barunya, Will to Survive, aktif karena dipicu oleh kelelahan untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Pahlawan kita segera menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, tidak punya pilihan selain bekerja secepat mungkin. Kemudian dia melemparkan orc itu ke dalam kuburnya sambil berterima kasih pada skill tersebut. Setelah itu, dia membuka portal
dan berakhir di dalam mobil yang sedang melaju. Efek sampingnya membutuhkan waktu bagi tubuhnya untuk pulih sebelum dia bisa kembali ke aktivitas rutinnya. Keesokan harinya, dia terbangun dan bertanya-tanya apakah cuaca yang dia lihat itu asli. Menurut rencana, dia seharusnya sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ponselnya, bertanya-tanya apakah sisa-sisa or merah itu sudah hilang semua. Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini. Ini bukan waktu yang tepat baginya, dan dia memutuskan untuk melihat barang-barang yang dikirim pagi-pagi sekali. Di dalam kotak, ada semua senjata yang dia butuhkan, meskipun dia hanya bisa menggunakannya sebagai gada perang Indian. Tetap saja, beberapa item dari paket tersebut hilang. Dia mengambil sebuah catatan yang mengatakan bahwa beberapa barang yang dia pesan ilegal untuk dimiliki, dan tidak bisa lolos dari bea cukai. Saat dia sibuk melihat senjata yang dia dapatkan, dia mendengar mobil pengantar barang lain dan dengan keras menyuruh mereka meninggalkan barang-barang itu di depan pintu depan. Pintu diketuk, membuat pria kita bertanya-tanya mengapa pengantar barang itu tidak mendengarkannya. Dia mencoba untuk mengulanginya lalu membuka gerbang. Ternyata bukan pengantar barang, melainkan Mikyong. Dia berdiri di sana menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang tas berisi makanan dan bertanya-tanya apakah dia ingin makan raboki bersamanya. Sekarang hanya tersisa 24 hari lagi sampai kiamat tiba. Pria kita tidak percaya bahwa Mikyong akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas merasa gugup dan tidak bisa berhenti merona. Setelah gadis itu menyajikan makanan, dia menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin dan dia menurut. Mereka segera selesai makan dan dia bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Dia langsung ke topik pembicaraan karena sebelumnya dia menyebutkan bahwa dia sedang meneliti surah. Jadi dia bisa mendiskusikan beberapa informasi penting tentang itu. Ya, itu bukan apa yang dipikirkan pria kita tentang apa yang akan dia diskusikan. Dia pikir mungkin gadis itu ingin berkencan dengannya, tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa membicarakan hal-hal apokaliptik dengannya akan menjadi pilihan terbaik saat ini karena dia butuh teman yang baik di masa sulit. Gadis itu segera membuang sampah sementara pria kita bersiap untuk beberapa hal lainnya. Dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan padanya bahwa dia telah bangkit karena mengetahuinya dengan cara lain tidak akan terlalu baik. Dia mulai menjelaskan secara rinci tentang wabah kematian logam dan berkeliling dengan kelompok yang memiliki lebih dari 6 orang membuat kelompok itu menjadi target empuk bagi para zombie. Menangkap persepsi tentang hal itu penting untuk bertahan hidup, menjadikannya keahlian terpenting di antara yang lainnya. Tujuan dari game ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia hendak menjelaskan lebih lanjut, gadis itu menghentikannya. Dia membahas apa yang dikatakan Inhok. Kimbab Jojo mendapatkan banyak kecaman. Jadi mengapa dia tidak membocorkan informasi? Pria kita tidak benar-benar punya jawaban untuk pertanyaannya dan memintanya untuk menebak. Tebakannya adalah setiap orang punya alasan dan keadaan yang membenarkannya. Kemudian pria kita memberitahunya bahwa dia menolak tawaran pria itu untuk bergabung dan gadis itu bertanya-tanya mengapa dia melakukannya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasannya. Itu adalah rekaman mereka yang berbicara tentang menculik seorang gadis mengingat dia sulit didapatkan. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menolak ke Mikyong memberitahunya apa yang pasti akan terungkap saat kiamat tiba. Sifat asli manusia. Pahlawan kita membimbingnya untuk tidak mempercayai siapapun, tapi gadis itu mengejutkannya dengan menyarankan agar mereka membentuk tim bersama. Pria kita mengepalkan tinjunya karena dia tidak bisa begitu saja melontarkan jawaban. Salah satu tujuannya termasuk mencapai level 10 dan membuka toko sebelum tutorial yang menciptakan masalah. Di surah, ada sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali berubah sesuai dengan levelnya. Jika dia ikut bersamanya, dia pasti akan mati dengan kematian yang paling buruk. Dia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi zombie. Gadis itu meyakinkan dia akan baik-baik saja dan menggunakan kemampuannya untuk berpindah ke meja makannya. Dia pamer tentang kemampuannya yang disebut blink. Dia hanya perlu menghindarinya jika dia menggigitnya. Dia terkejut dengan keahliannya, tapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya pada sembarang orang, tapi gadis itu bilang dia mempercayainya. Dengan ceria, dia menyarankan bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat jika tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di dekat pepohonan sambil memikirkan betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah memalu tiang penyangga ke tanah untuk memasangnya. Dia kemudian melilitkan kawat berduri di sekelilingnya dan memperbaikinya. Setelah itu, dia memasang inframerah di beberapa tempat dan pekerjaannya selesai. Dia melihat pekerjaan yang dia lakukan, memuji dirinya sendiri dan yakin bahwa setidaknya dia harus mendapatkan 1 poin ketangkasan untuk ini. Sean Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan semen dan membuat dinding pertahanan. Dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Saat dia sedang menimbang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa dingin dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan dingin dan sebentar lagi dia harus berlindung di sini. Jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pahlawan kita melihat ke pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang di sana karena tirai saja tidak akan cukup. Dengan setiap langkah, daftar hal yang harus dia lakukan terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke toko kayu untuk produksi dan membeli berbagai macam barang. Dalam perjalanan pulang, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok selama 5 jam sebelum wabah kematian logam menyebar. Saat dia sedang menyusun daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jun Hyung yang sudah lama tidak dia temui. Dia adalah seorang direktur pusat kebugaran dan duda dengan seorang putri kecil. Sean Ho membaca ekspresinya dan itu tidak terlihat terlalu baik. Hyung tidak terlalu peduli, tapi mulai memperhatikan tubuhnya yang terlihat semakin bugar. Kemudian pria kita bertanya ada apa dengannya, yang dia jawab dengan betapa jelasnya hal itu. Dia kesal karena dunia akan segera berakhir. Sang protagonis terkejut bahwa dia juga mengetahuinya. Dan Hyung bertanya-tanya apakah protagonis kita
tak mempercayainya. Pada awalnya, Han tidak percaya sampai temannya mulai melayang menggunakan kekuatan super yang didapatnya. Sang protagonis berbohong bahwa dia belum terbangun, dan si pria Gi mendesa sedih karena dia pun belum bangkit. Kini, temannya itu pergi ke stasiun penyiaran untuk mencari uang. Si pria Gi menyuruh pemuda kita duduk di sampingnya, dan pemuda itu menyadari bahwa tak lama lagi semua orang akan mengetahui tentang eksistensi para awak net. Dia mengalihkan pembicaraan ke kejadian aneh yang terjadi, yaitu penembakan Uyo. Seong Ho tidak percaya dengan apa yang didengarnya karena dia tidak menonton berita pagi ini. Dia memintanya untuk menonton berita, tapi unggahan tersebut langsung dihapus. Media kini sedang dikendalikan. Kyo menjelaskan berita lanjutannya, bagaimana mereka mencoba menutupi berita itu dengan mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang desertir. Kini area penembakan telah ditutup untuk umum, hanya tentara dan polisi yang bisa berkunjung. Tiba-tiba, pemuda kita berdiri, membuat alasan untuk pergi, dan mulai berlari. Kembali di rumah, penembakan terjadi tepat setelah insiden Or. Seluruh kejadian ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat karena reaksi mereka yang sangat jelas. Dia membuka file di komputernya dan mengklik sebuah video. Pemuda kita terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu tepat dari fenomena prekursor tersebut. Dia bahkan sudah menyingkirkan Or itu, tapi penembakan terjadi di waktu yang sama. Sambil berpikir keras, dia bertanya-tanya apakah ada yang membocorkan informasi itu ke pemerintah lebih awal dan mencoba menginisiasi tindakan mulai dari fenomena prekursor pertama. Dan mungkin mereka tidak muncul di depan karena tidak memiliki kemampuan ofensif. Dia tidak yakin siapa orangnya, tapi pastinya ada seseorang di balik pemerintah. Seong Ho bertanya-tanya siapa orang itu. Dia menyelidikinya dan tersisa 3 pemain veteran. Setelah berpikir panjang, dia menyingkirkan sang pencipta karena mereka melakukan pergerakan game ini di dunia nyata. Pencipta game tersebut kemungkinan besar adalah penjahatnya. Jika para penjahat itu didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan membiarkannya membunuh Or tersebut. Dia membuat sketsa 3 wajah yang menjadi tersangka terbesar. Dia bertanya-tanya apakah itu penyintas nomor 1, dan jika teorinya benar, dia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah sendirian. Pemuda kita bersandar di kursinya, bertanya-tanya apakah penyintas nomor 1 adalah orang yang benar-benar dia kenal. Dia merindukan teman-teman veterannya dan memutuskan untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Selain itu, berbagi informasi tetap tidak akan menghentikan katastrofe yang akan datang, jadi dia belum akan bertindak. 2 hari kemudian, pintunya selesai dibuat dan dapur siap. Tempat perlindungan pertama selesai. Ki memutuskan untuk memasang 2 baki logistik lalu mengebor dinding, tapi ruangannya jauh lebih sempit dari bayangannya. Kedap air di ruang bawah tanah telah selesai dan dia mengerjakannya sedikit demi sedikit. Dia pergi sambil berpikir akan membereskannya setelah lukanya sembuh. Di fase kedua, ada tugas penting yang harus dia lakukan, yaitu membuat peta dengan drone miliknya. Saat dia melakukan itu, dengan perangkat VR terpasang dan drone di udara, dia melihat tempat perlindungan di titik tengah dan mulai menjelajah sekitar. Melalui drone, dia mengetahui tentang ladang salju di barat laut dan lautan di selatan. Lautan itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa, jadi dia memutuskan untuk memasang beberapa jebakan ikan. Dia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistem di sekitar tempat perlindungan. Tiba-tiba, dia melihat tempat di mana dia mengubur owlbear, tapi mayatnya hilang. Dia bertanya-tanya apakah gumpalan bulu besar itu memakannya. Dia tidak langsung menghakimi karena ada banyak jejak kaki di dekatnya. Sebagian besar adalah jejak kaki Or yang membuatnya semakin curiga. Dia mengukur jarak antara lembah dan tempat perlindungan, yaitu sekitar 1,5 km, membuat tempat itu lebih berbahaya dari yang dia duga. Mengetahui bahwa goblin ada di dekat sini, dia memutuskan untuk membawa drone kembali ke tempat perlindungan karena dia tidak boleh kehilangannya. Dia berhasil membuat sketsa peta yang bagus dan tahu jenis hewan apa saja yang ada di hutan. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendiri. Dimulai dari rawa terdekat, dia ingin melihat apakah pertanian memungkinkan. Tiba-tiba, sensor inframerah berbunyi dan dia melangkah keluar, tahu bahwa itu adalah goblin di sekitar dengan jejak kaki mereka tercetak di tanah. Pemuda kita sudah memikirkan hal ini, jadi ini menjadi kesempatan sempurna baginya. Dia bertanya-tanya apakah ini karena status persepsinya yang baru-baru ini meningkat. Bahkan suara terkecil pun terdengar sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, dia berhasil melihat beberapa goblin tanpa memperlihatkan dirinya. Ini menciptakan sudut penyergapan yang sempurna. Dia mengeluarkan tombak serta panahnya, lalu melancarkan serangan ke arah kepala goblin. Goblin itu jatuh mati dan pemuda kita didatangi oleh goblin lainnya yang mulai berlari menyerangnya. Tapi dia dengan cepat menyingkirkan mereka seolah mereka mudah dibunuh. Dia membunuh 4 dari mereka dan kemudian menyerang 4 sisanya. Pemuda kita dikepung, tapi dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang seketika membuat para goblin berlutut. Saat mereka berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan memenggal kepala mereka. Dia memanfaatkan kelelahan para goblin untuk memenangkan pertempuran ini, bahkan dia sendiri tidak percaya itu berhasil. Kini hari yang tersisa sampai kiamat tiba adalah 21 hari. Sambil menggali tanah, pemuda kita merasa lelah dan tiba-tiba kemampuannya terpicu. Tubuhnya kembali penuh dengan efisiensi. Dia menyadari bahwa skillnya ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia selesai mengubur mayat para goblin. Kemudian dia beralih ke jarahan yang dia kumpulkan. Pertama, dia mengambil buah guaca yang sangat membantu memulihkan kekuatan. Ada banyak minyak sayur di dalam jarahan itu yang membuatnya berpikir mungkin ada panenan di dekat sini. Dia memeriksa kantong pemimpin goblin dan terkejut menemukan seekor katak hidup di dalamnya. Kata itu berwarna biru, membuat pemuda kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa kata hidup daripada yang mati. Tiba-tiba, kata itu mulai berbau dan tak lama kemudian, pemuda kita menyadari bahwa itu adalah racun kelumpuhan yang digunakan oleh para goblin. Seketika, pemuda kita memutuskan bahwa dia harus memelihara kata ini bagaimanapun caranya. Bukan hanya karena menurutnya kata itu sangat
sangat lucu, tapi dengan mengekstra racunnya, dia akan bisa menciptakan kekebalan racun dengan menyuntikannya ke tubuhnya sendiri. Dengan racun kelumpuhan, berburu pun akan menjadi lebih mudah. Lalu, pemuda kita menentukan nama untuk kata itu. Jodok bertujuan untuk memberi Jodok banyak makan. Sistem mulai memberitahunya bahwa kata itu kini menjadi miliknya. Dia bertanya-tanya apakah ini seperti mekanisme tersembunyi yang ditambahkan di dunia nyata. Dia mulai berpikir dan menganalisis situasi secara berlebihan. Setelah itu, pemuda kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensi. Dengan gerbang itu, dia terus bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Setelah itu, dia segera mulai mencari di sekeliling dan menemukan mata air yang tidak sengaja terlewatkan oleh drone-nya. Dia melihat air itu dan menyadari bahwa itu adalah air biasa dan tidak ada yang terlalu berbahaya. Dia terkejut menemukan tempat persembunyian di dekat shelternya dan tepat di belakang mata air itu, dia menemukan pohon guaca dan kuncup minyak sayur. Pemuda kita memetik buah guaca dan memanen kuncup minyak sayur dalam jumlah yang cukup. Setelah itu, dia meninggalkan tanda di pohon dimanapun dia pergi agar tidak lupa jalan kembali ke tempat ini dan mulai pulang. Di apartemennya, dia memberi makan hewan peliharaan barunya, Jodok. Dia memeliharanya di apartemen lantai 2 untuk sementara waktu. Dia tidak bisa meninggalkan Jodok di persembunyian karena ia bisa mati. Selain merawat hewan peliharanya, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Hal yang paling memakan waktu adalah membuat salep dan dia tidak sengaja membuat terlalu banyak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memberikannya kepada Mikyong karena dia juga sesama awakener. Jadi, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Hang. Di tempat Hyong, dia meminum minuman protein dan pemuda kita memberinya salep itu. Membuatnya bertanya-tanya apa itu. Pemuda kita menjelaskan bahwa dia membelinya terlalu banyak dan itu bagus untuk luka. Hang bertanya dengan bercanda apakah dia mulai terjun ke dunia pemasaran dan pahlawan kita membantahnya. Meski begitu, Hyong berterima kasih atas salep itu dan karena telah mengiriminya informasi terkait Sura, tapi pemuda kita berterima kasih padanya karena telah memberitahunya tentang insiden penembakan. Kemudian siang, Ho memperhatikan game yang terlalu sepi yang dijelaskan oleh temannya bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana setelah pria penyiar itu menyebarkan informasi yang dia ketahui. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membangun markas di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah tanda bahaya, tapi Hang tidak mau meninggalkan anggotanya. Dia terlalu setia kepada mereka. Lalu Hyong bertanya-tanya apa rencana Siang Ho dan dia hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dan Ho merasa suara itu tidak asing. Dia melihat ke bawah gedung dan melihat Mikyong tergeletak di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia diserang tapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyong langsung pergi memeriksa keluar gedung dan seluruh area meskipun pemuda kita mencoba menghentikannya agar tidak keluar untuk saat ini. Sementara itu, pemuda kita tetap bersama Mikyong dan dia menjelaskan bahwa segalanya menjadi gelap di depan matanya dan dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, rasa dingin merambat di punggung pahlawan kita menyadari apa yang sedang terjadi dan dia mendesaknya untuk segera menggunakan kemampuan belinya kapanpun hal seperti itu terjadi karena mereka sudah mulai bergerak. Dia juga meyakinkan bahwa dia akan mengiriminya. Alat pertahanan diri segera dan mendesaknya untuk benar-benar berhati-hati mulai sekarang. Hanya tersisa 20 hari sampai kiamat tiba. Ada meme terkenal dari masa lalu, jika 5 orang berkumpul, salah satunya pasti tidak berguna. Troller ada di mana-mana di dunia ini, terutama di Sura. Di Sura, ada tambalan untuk gangguan. Pengembang menanggapi laporan, tapi tidak menangkap parah. Troller. Di Sura, troller bergabung dengan tim, berpura-pura menjadi pemain normal, tapi kemudian memancing tim tersebut ke area yang penuh dengan monster, membuat seluruh tim binasa. Mereka mendekati pemula dengan ramah, hanya untuk membunuh mereka kemudian dan mencuri barang-barang mereka. Troller telah melakukan segala cara untuk membuat kelompok saling bertarung. Mereka membuat game yang sudah tidak terkenal itu jatuh. Hanya dalam 1 tahun, beberapa pengguna berkurang menjadi 4 karena tim Seong Ho menangani sisa troller yang ada. Pemuda kita bertanya-tanya mengapa dia menjelaskan semua ini, lalu merangkum semua yang dia temukan sejauh ini. Komunitas Awakener bergabung setelah penembakan Uito. Mereka tidak hanya memberikan informasi, tapi juga merencanakan skema. Dia berhenti di tengah kalimat saat mengetahui orang-orang menjual. Video-videonya juga. Saat protagonis kita menjelajahi situs itu lebih jauh, dia mengetahui bahwa rekan satu timnya, Daji Sim, adalah seorang troller. Dia terpaku melihat thumbnail video Daju yang menyatakan tentang dirinya yang digendong oleh Kim Bukja. Kini Ho bertanya-tanya apakah troller itu mencoba memancing orang dengan beberapa video editan. Anehnya, dia bertepuk tangan untuk Daju karena Daju dipuji atas pemikirannya. Dia meregangkan tubuh sambil memutuskan untuk berlatih lebih giat demi menghadapi orang-orang semacam itu. Selama 13 hari berikutnya, setiap kali ada waktu, pahlawan kita terus mempelajari penggunaan senjata dan teknik yang bisa digunakan dalam pertempuran nyata dari saluran survival me di internet. Di sisi lain, dalam periode waktu tersebut, dia melihat monster yang menyerang, termasuk di tempat persembunyian. Ditambah lagi, ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kabel, Weird Disease. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari tersebut, Seong Ho akhirnya berniat memilih senjata utama, senjata yang bisa digunakan jika penyakit kabel itu datang dan juga bagus untuk pertempuran antar manusia serta pembasmian monster. Dia memeriksa tas peralatannya dan menemukan klub perang India, ketapel kayu, manik-manik tanah liat oker, dan kapak batu buatan tangan. Namun, tidak ada satupun yang sesuai dengan kriterianya. Lalu, pertama-tama, protagonis kita memutuskan untuk mencoba ketapel. Senjata itu memiliki kegunaan tinggi dalam banyak hal. Namun, manik-manik tanah liat oker itu ambigu karena kekuatannya lemah. Selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan Indian War Club. Dia merenungkan bahwa begitu penyakit kabel dia
dianggap pasti terjadi, tidak perlu khawatir. Cara termudah untuk melenyapkan zombie adalah dengan menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak dengan senjata tumpul. Dia ingat bahwa senjata pertama yang dia putuskan untuk beli setelah mencapai level 10 adalah item tipe senjata tumpul, Ebony Wood Club, dan itulah mengapa penting baginya untuk meningkatkan kemahirannya. Tapi sekarang, pemuda kita bertanya-tanya apakah Indian War Club itu bagus untuk melawan manusia juga. Dia percaya itu ambigu karena akan sulit baginya untuk menghadapi awakener psikis dengan ini. Dia tahu bahwa dalam kehidupan bertahan hidup, membunuh manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh yang mengharuskan duel maut dengan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain. Meskipun akan ada banyak orang yang akan melenyapkan pengguna demi mendapatkan lebih banyak poin, bahkan jika harus menanggung kerugian. Sementara itu, dia benar-benar menghancurkan boneka latihan dengan Indian War Club-nya. Dia memutuskan untuk menghindari pemain-pemain seperti itu sampai dia selesai mengumpulkan item dan skill. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringat di tempatnya sambil berencana membongkar toko sepenuhnya. Tapi dia berhenti di tengah kalimat saat mendengar suara serigala dari dekat sini. Dia terkejut, bertanya-tanya apakah ada yang terluka di dekat persembunyian. Kemudian, Seong Ho menemukan serigala itu yang ukurannya lebih besar dari ukuran normal. Pemuda kita bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya, serigala abu-abu. Tapi saat dia mengamatinya lebih dekat, dia menyadari serigala itu tidak bernapas. Dia bertanya-tanya apakah ini serigala liar atau yang datang ke dekat persembunyiannya setelah diserang. Untuk mencari lebih banyak informasi, protagonis kita mulai memeriksa luka-lukanya. Namun, entah dari mana, seekor serigala kecil memukul punggungnya. Seong Ho mengetahui bahwa serigala yang mati itu sebenarnya adalah ibu dari serigala kecil ini, yang berdiri di antara dia dan ibunya agar dia bisa melindungi ibunya. Dia bingung karena tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memisahkan serigala kecil itu dari ibunya. Dia mengambil sekop karena pahlawan kita memutuskan untuk segera mengubur serigala yang mati itu. Saat dia mulai menggali lubang, dia berpikir jika serigala itu adalah monster, maka ia akan berubah menjadi bone repair. Dan jika tidak, maka ia akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa waktu, lubang selesai digali sementara serigala yang lebih muda itu tidur di samping ibunya, mengingatkan pemuda kita pada masa kecilnya dan Mongchi, anjing yang dia pelihara dulu. Selanjutnya, dia mengambil serigala kecil itu, menjelaskan bahwa ibunya akan tidur di sini. Dia menambahkan bahwa ia bisa mengunjungi ibunya kapanpun ia mau, karena dia berencana membuat lubang anjing di pintu persembunyian. Kemudian, Seong Ho memberi serigala itu sepotong daging, berjanji untuk memastikan ia tidak akan pernah kelaparan sampai ia dewasa. Sebagai imbalannya, dia meminta bantuan dengan indera penciumannya yang luar biasa. Ketika dia bertanya apakah ia setuju, serigala kecil itu menjawab dengan gembira dengan mengeluarkan suara lembut. Kemudian protagonis kita memberinya nama, Dingo, sambil menepuk kepalanya. Jendela sistem muncul, memberitahukan bahwa dia telah berhasil berkomunikasi dengan serigala abu-abu, dan Dingo ini akan dianggap sebagai miliknya. Dengan itu, tersisa 19 hari sampai kiamat tiba. Seong Ho sibuk melatih Dingo. Dia menginstruksikannya untuk mengulangi tindakan yang baru saja diajarkan. Ketika pemuda kita meminta kaki, Dingo meletakkannya di tangan pemiliknya. Kemudian serigala itu berlari sesuai instruksi, duduk, berbaring, dan tetap diam, mengikuti setiap perintah yang diberikan pahlawan kita. Terakhir, dia melemparkan sepotong tulang besar ke udara, dan Dingo berhasil menangkapnya dengan lompatan. Protagonis kita merasa puas melihat betapa cepat ia belajar, kemungkinan besar karena ia berasal dari dunia lain. Dia merenungkan kemampuan pelacakan aroma yang luar biasa, dan dalam benaknya menganggap Dingo sebagai tumpukan keberuntungan dan berkah. Dia memanjakan teman kecilnya yang menggemaskan itu dengan sebuah ciuman dan mulai mengatakan sesuatu, tapi ponselnya berdering. Saat Seong Ho mengangkat telepon, dia melihat pesan dari Hyong yang menyarankan untuk mencari tentang melayang di web. Kemudian, pahlawan kita menemukan artikel tentang seseorang yang disebut sebagai manusia super pertama, seseorang yang mengeklaim zombie dan monster akan segera muncul dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1. Di kolom komentar, orang-orang skeptis percaya saluran siaran melakukan ini hanya demi rating. Dia mencatat ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa tentang era tersebut, tapi para awakener jelas merasa was-was di kolom komentar. Dia merasa lucu melihat bagaimana beberapa orang kesal ketika sedikit informasi dibagikan dan yang lain marah ketika apa yang mereka ketahui tersebar luas. Selanjutnya, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana reaksi pemerintah. Dia sadar akan orang-orang yang mengadakan unjuk rasa tentang kejutan dan kekuatan super, tapi dia segera sadar, memutuskan untuk tidak terlibat dalam urusan semacam itu. Meskipun dia menyeratkan bahwa pemerintah pada akhirnya akan bertindak begitu. Pertanda kedua, yaitu peristiwa Hobgoblin, terjadi. Seong Ho memutuskan untuk tidak membuang waktu sedetik pun. Dia memberitahu Dingo bahwa mulai hari ini mereka akan memulai eksplorasi. Jauh di lubuk hatinya, pemuda kita tahu bahwa persiapan yang matang adalah satu-satunya solusi, dan Dingo tampak bersemangat untuk itu. Kemudian, mereka memasuki dunia portal, dan Seong Ho merenungkan mengapa dia memilih eksplorasi antar dimensi dengan Dingo. Dia membiarkan Dingo mengendus kantong kecil, dan memerintahkannya untuk mencarinya. Alasan pertama untuk jenis eksplorasi ini adalah untuk bersiap menghadapi acara Hobgoblin yang akan datang, karena dia butuh Dingo untuk mengenali aroma goblin dengan benar. Sementara itu, Dingo menggonggong setelah menemukan daging bersemak-semak, dan pahlawan kita merasa bangga karena ia berhasil melacaknya hanya dari aroma yang tersisa. Alasan kedua adalah untuk menguji apakah Dingo bisa tetap tenang dalam pertempuran sungguhan dan mengikuti perintah. Jadi dia memberi syarat dan serigala itu segera melesat maju dengan presisi yang luar biasa. Dingo berburu kelinci di rumput dan protagonis kita memujinya. Alasan ketiga untuk eksplorasi adalah untuk memastikan apakah perburuan memungkinkan di dunia lain.
Seong Ho mendekati Dingo untuk memeriksa mangsanya, mengamati kelinci yang mati dan mencatat cakar kuat serta ukurannya yang besar. Setelah itu, pemuda kita dan serigala kecilnya melanjutkan penjelajahan. Sambil bergerak maju, dia bertanya-tanya seperti apa kognisi Dingo jika dilihat sebagai statistik. Dia memutuskan untuk pergi ke arah lembah untuk memverifikasinya sendiri. Kemudian jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa kesehatan Dingo telah meningkat 1 poin. Mengingat statistik kesehatannya sendiri sebagai Kimbafu dulu adalah 170, pahlawan kita terkesan dengan betapa cepat Dingo tumbuh. Tiba-tiba, Dingo mulai batuk dan protagonis kita bergegas memberikan air. Dia mengingatkan rekannya untuk tidak pergi sendirian ke dalam hutan. Dingo minum sementara pemuda kita melihat cabai hijau besar di dekatnya dan bertanya-tanya apakah ia memakan itu. Sistem mengungkapkan bahwa itu disebut bull pepper. Seong Ho senang menemukannya di hutan dan memuji Dingo, menjanjikan banyak hadiah nanti. Dia menggali untuk memanen bull pepper tersebut. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir. Keduanya duduk di atas batu di tepi sungai. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi aroma atau keberadaan yang aneh. Jauh di lubuk hatinya, pemuda kita merenungkan bahwa Red Road bukanlah monster dan tidak memberikan poin atau item. Namun, dia percaya penting bagi Dingo yang masih muda untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Setelah berburu Red Road, protagonis kita memutuskan untuk menyelesaikan persiapan tahap 2, lalu pulang. Keesokan harinya, seluruh restorannya dibongkar. Manajer perusahaan pembongkaran memberitahu pahlawan kita untuk menghubungi mereka dalam 3 hari jika ada masalah perbaikan. Dia berterima kasih kepada manajer dengan tulus karena sudah bekerja sepagi ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia merasa sedikit sedih melihat tempat itu hancur, tapi tahu itu adalah hal yang perlu dilakukan. Saat dia melangkah masuk, Seong Ho berasumsi bahwa setelah kiamat, mereka yang tidak berubah menjadi zombie kemungkinan besar akan menjara toko-toko. Dia mengakui bahwa dia pun akan melakukan hal yang sama, jadi dia tidak punya hak untuk mengeluh. Saat dia mulai bersih-bersih, Hang muncul di belakangnya, mengamati ruangan yang kosong. Hyung menyebutkan dia juga hanya menyisakan peralatan minimum yang diperlukan. Ketika pemuda kita bertanya-tanya mengapa Hyung ada di sana, Hyung menyentil dahi Seong Ho, marah karena pahlawan kita pergi kemarin tanpa sepatah kata pun. Kini Hang berkata dia datang hanya untuk memastikan apakah Seong Ho masih hidup. Sementara itu, Dingo memperhatikan Hyung dengan mata dingin. Hyung bertanya-tanya apakah Seong Ho selalu punya anjing, tapi dia menjelaskan bahwa anjingnya yang dulu sudah lama tiada. Dia menambahkan bahwa ini adalah hewan peliharaan barunya, dan Hyung menyebut serigala itu menggemaskan. Kemudian Seong Ho bertanya lagi mengapa dia ada di sini, dan Hyung mengulangi bahwa dia hanya datang untuk menjenguknya. Pahlawan kita tidak percaya itu. Jadi Hang membagikan alasan lain kunjungannya. Dia mengakui bahwa dia khawatir tapi juga mengungkapkan bahwa dia telah ditemukan orang-orang di balik serangan terhadap Mi Kyung. Dengan begitu, hanya tersisa 17 hari sampai kiamat tiba. Duduk bersama Hyung, Seong Ho mengetahui bahwa kelompok yang diorganisir oleh Kim Chol Jun, pria yang dikenal karena selalu memakai topi, sebenarnya menargetkan Mi Kyung. Hyung juga menyebutkan bahwa truk derek yang tidak disukai pemuda kita juga terlibat dengan kelompok mereka. Dia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka dan bertanya apakah area di dekat kaki gunung adalah tempat pembangunan kembali yang terhenti, menambahkan bahwa tempat persembunyian mereka terletak di sana. Namun, protagonis kita penasaran bagaimana Hang bisa menemukan semua ini, dan Hang menjelaskan bahwa petunjuknya saling berkaitan. Dia menyatakan bahwa Han Jinong, orang yang bisa melayang, baru-baru ini muncul di sebuah acara varietas, dan Hyung telah bertanya langsung padanya. Jinong mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu dengan grup Chol Jun sebelumnya, tapi semua anggotanya tidak menyenangkan. Jadi, Jinong menolak untuk tinggal bersama mereka karena kepribadian yang bertentangan. Setelah apa yang terjadi pada Mi Kyung, semua anggota perempuan mulai meninggalkan kelompok itu. Ketika ditanya tentang kepergian mereka, para wanita itu hanya mengatakan bahwa mereka telah menerima tawaran dari kelompok awakener lain. Hyung meminta pendapat Seong Ho, dan pahlawan kita menjawab bahwa tidak seperti Mi Kyung, anggota perempuan lainnya pasti telah ditipu untuk bergabung. Hyung kemudian tiba-tiba mengungkapkan bahwa kelompok mereka sekarang hanya tersisa 4 anggota, termasuk dirinya sendiri. Wahyu ini mengejutkan pemuda kita yang ingat bahwa ada 20 anggota hanya beberapa hari sebelumnya. Hyung tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi dia tahu bahwa sekarang kelompok mereka hanya memiliki 2 awakener. Seong Ho kesulitan memproses hal ini, mengingat mereka telah berbuat baik kepada para anggota yang tetap memutuskan untuk pergi itu. Namun Hyung tetap tenang, memberitahu protagonis kita bahwa begitulah kenyataannya. Orang-orang itu hanya mementingkan diri mereka sendiri. Lebih dari ini, Hyung bilang dia mengkhawatirkan Jiun kecil, berdebat apakah akan menghubungi mantan istrinya atau tidak. Pemuda kita tetap memasang wajah datar, tahu situasi mereka tidak sama, dan dia ingin tahu apakah pemikirannya sendiri benar. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada Han yang ada di pikirannya. Protagonis kita bertanya-tanya jika kiamat benar-benar tiba dan orang-orang mulai mengancam Hyung, apa yang akan dia lakukan? Sebelum dia selesai bicara, Hyung memotongnya, menegaskan bahwa dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Hyung berkata dia punya prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, tapi dalam bencana tanpa hukum, tidak akan ada pilihan lain. Dia percaya bahwa dalam situasi seperti itu, tidak ada ruang bagi kejahatan untuk bertahan hidup. Hyung kemudian bertanya dengan penasaran mengapa Seong Ho menanyakan hal seperti itu, merasa itu bukan gayanya. Jagoan kita tidak memberikan jawaban pasti, dan tepat saat itu seseorang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari ponsel pahlawan kita. Hyung bertanya-tanya apakah itu suara anak hilang. Namun Seong Ho memeriksa peta dan meminta Hyung menjaga Dingo. Untuk sementara, di tempat lain, Mi Kyung dikepung oleh orang-orang jahat dan tampaknya telah mengirim sinyal darurat. Si penarik truk Anen dan Hawk mengejek Mi Kyung, bertanya mengapa dia membuat keributan dan menuntutnya turun. Sebagai tanggapan, Mi Kyung berdiri di tepi atap, berteriak bahwa dia
sudah menolak, tapi mereka terus mengejarnya. Dia menuntut penjelasan mengapa mereka melakukan ini. An mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali. Namun Kim Seol dan Emma Jo maju, bersikeras menangani masalah dengan cara mereka dan menegaskan bahwa karena mereka berada di area pembangunan kembali, tidak akan ada yang datang menyelamatkan Mi Kyung. Kim Chi menyuruhnya jangan membuang energi dan mengingatkan bahwa mereka semua punya bakat spesial, lalu memulai hitung mundur. Sementara itu, jagoan kita menyiapkan senjatanya, bersembunyi di sebuah gang. Pada hitungan kedua, dia melontarkan serangan ke Kim Chol dan pada hitungan ketiga, Kim Chaeol terhantam. Semua anggota kelompok bingung, mencoba mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, protagonis kita muncul mengenakan helm dan melangkah maju untuk menyerang sambil bimbang apakah akan mengungkap identitasnya atau tidak. Menggunakan Indian War Club, Siang Ho menghantam dengan keras, lalu segera mengincar anggota lainnya. Orang ini mengeluarkan energi hitam, membuat pahlawan kita curiga dia memiliki bakat pemblokir penglihatan. Namun San Ho tetap mampu menyerangnya. Kini pahlawan kita terengah-engah dan saat melihat Mi Kyung, gadis itu memperingatkannya untuk waspada. Dia berbalik dan melihat Kim Seol menerjangnya dengan pemukul yang menghantam dan merusak helmnya. Sion Ho terkejut dengan daya hancur di balik serangan itu. Pada saat yang sama, Kim Chi menyadari siapa dia. Namun jagoan kita tenggelam dalam pikiran, menyadari bahwa bakat ofensif Kim Chi sangat kuat bahkan di tahap awal. Kim Chi bersumpah untuk menghabisi protagonis kita dan anggota kelompoknya bangkit untuk mendukungnya, bertekad mengerahkan kekuatan penuh meski mereka bukan Awakeners. Onin menerjang pahlawan kita dengan listrik, mengejeknya saat dia mendekat. Siang Ho tidak yakin apa yang harus dilakukan saat lawannya memamerkan semua kemampuannya dan dia bertanya-tanya apakah harus menggunakan gerbang dimensi. Tepat saat Anin hendak menyerang, Dingo muncul dan menggigit lengan Anin. Kyung keluar dari gang, bertanya apakah ini pantas dilakukan di siang bolong dan menyarankan kelompok itu pergi jika tidak ingin masalah, menyatakan bahwa dia sedang menelepon nomor darurat 112. Semua anggota kelompok memutuskan untuk mundur sekarang. Kyung berkomentar bahwa mereka terlihat lemah tapi tetap bertingkah sombong. Selanjutnya, Mi Kyung turun dan segera memegang kepala pahlawan kita, memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia memperhatikan helmnya retak dan Hyung menawarkan untuk menggendong jagoan kita. Melihat mereka berdua khawatir, pikiran Siang Ho terlintas pada rekan-rekan lamanya dari dalam game. Saat Mi Kyung menyarankan pergi ke rumah sakit, protagonis kita memalingkan wajah dan bersikeras dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya pada Hyung apakah mereka bisa membawa Mi Kyung ke dalam party mereka. Hyung bilang itu bukan masalah selama Mi Kyung tidak keberatan dan dia setuju dengan senang hati. Sang pahlawan pergi sambil berkata ada urusan yang harus diselesaikan. Sementara Hyung dan Mi Kyung bertanya-tanya mengapa dia bertingkah aneh. Setelah kembali ke rumah, pahlawan kita berkonsentrasi mengendalikan emosinya dan merencanakan tahap kedua persiapannya. Kepergiannya yang mendadak tidak bisa dihindari dan melihat Hyung serta Mi Kyung bersama membuatnya merasa bisa mempercayai mereka dengan rahasia kemampuannya. Namun keputusan sudah dibuat. Untuk memaksimalkan gerbang dimensi, jagoan kita harus naik level. Dengan cepat dan fokus mendapatkan skill serta farming. Kalimat, hancurkan mereka dengan kekuatan item, bergema lebih kuat setelah melawan geng gunung tersebut. Dia menyadari jika dia bersiap untuk kiamat sesuai rencana, akan ada selisih 3 level atau lebih, menyebabkan monster yang muncul di dekatnya menjadi lebih kuat dan mempersulit kerja sama dengan kedua rekannya. Dia terus bekerja sampai dia selesai memasang tungku pembakaran kayu di tempat persembunyiannya. Tahu ini akan membantunya tidur nyenyak di malam hari. Dingo juga menikmati tungku itu, tidur lelap di sampingnya. Sekarang, protagonis kita hanya perlu memasang beberapa hal lagi saat barang-barangnya tiba, dan pengaturan awal tempat persembunyiannya akan hampir selesai. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk begadang. Dengan begitu, tersisa 16 hari lagi hingga kiamat tiba. Seorang pembaca berita memberikan informasi terbaru kepada penonton tentang asteroid yang diamati sebelumnya. Menurut laporan, HSA telah mengumumkan bahwa Yun Jambi telah memasuki titik tengah tata surya. HSA mengawasi lintasannya dengan ketat, namun meteorit tersebut terbelah oleh gravitasi Jupiter. Sebagai tanggapan, Kepala Departemen Pengamatan Meteorit Thomas Chandler menginformasikan kepada publik bahwa kedua fragmen, Yun Jambi Alpha dan Beta, tidak memiliki peluang mendekati bumi. Namun, Siong Ho ingat bahwa pada H5, tepat 5 hari sebelum kiamat, Yun Jambi Beta adalah yang pertama jatuh. Ia mendarat di dekat kapal Rusia di lautan dan tsunami yang dihasilkan menyapu kapal itu ke daratan di pelabuhan Gamchin. Begitulah cara zombie pertama kali muncul di Korea. Pembaca berita melanjutkan laporan tentang insiden penembakan Uido. Presiden Jiang Woo Taike belum meninggalkan kediamannya selama seminggu, memicu para pemimpin partai oposisi mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan kesepakatan mereka untuk mengadakan dengar pendapat. Beberapa orang kini mengatakan ini terkait dengan rumor tentang Awakeners dan bencana yang mengancam. Mendengar ini, jagoan kita mengakui dalam hati bahwa ini benar-benar akhir dari dunia. Dia pikir bagus bahwa media akhirnya menunjukkan minat pada hal-hal ini dan menyimpulkan akan lebih sulit bagi para Awakener untuk melakukan kejahatan sekarang. Selanjutnya, dia memutuskan untuk memeriksa reaksi komunitas di laptopnya. Saat protagonis kita menelusuri kolom komentar, dia melihat orang-orang membagikan opini keras tentang situasi tersebut. Secara kebetulan, dia melihat komentar dari My Dream dan bertanya-tanya apakah orang ini sudah aktif selama ini. My Dream adalah pemain yang dikenal ramah kepada pemula, dan kelompok Sion Ho pernah bermain dengannya beberapa kali. Ambisi My Dream adalah membangun bunker, dan jika pahlawan kita tidak memiliki portal, dia mungkin akan tergoda untuk bergabung. Dia memutuskan untuk tidak membuat kontrak apapun kecuali teman-teman veterannya bergabung dengan My Dream, tapi dia menandai komentar My Dream untuk referensi nanti. Setelah menutup laptopnya, protagonis kita menantikan pembangunan tempat perlindungan keduanya. Keesokan harinya, Sion Ho berdiri di depan tempat persembunyiannya dan menyadari
menyadari bahwa begadang 2 malam berturut-turut itu mungkin saja dilakukan. Dia merasa lelah, namun melihat eksterior yang sudah selesai memberinya energi. Saatnya untuk mencari tahu cara menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Sederhananya, ada beberapa langkah perkabelan agar listrik tersebut kompatibel dengan perangkat elektroniknya. Beruntung, saat jagoan kita mengisi daya ponselnya, itu berhasil. Dia mengangkat tangannya dengan gembira, mengumumkan bahwa dia kini telah membangun fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasakan lonjakan dopamin. Kemarin, dia juga mengumpulkan batu bercahaya dan batu pemantik, dan setelah penggalian lebih lanjut, dia menemukan mineral yang lebih keras dan tajam dari obsidian yang disebut emeris. Meski saat ini tidak berguna, dia tetap menganggapnya lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dia memutuskan memasang lampu LED nanti, namun sebelum tidur, dia perlu mengatur persediaan makanan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, suara keras dari Dingo menarik perhatiannya. Bergegas keluar, Xiong Ho menemukan Dingo berhadapan dengan serigala cacat, jenis monster yang dia kenal dari surah. Dia bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk ini, yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi, ada di sini. Mengamati kemarahan Dingo, pahlawan kita curiga ini mungkin serigala yang membunuh ibu Dingo. Dia mencoba menenangkan Dingo, namun jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak bisa mengalahkan semua serigala itu saat ini. Jika dia bergerak mengambil senjata yang lebih baik, dia berisiko mengekspos punggungnya dan diserang, yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, protagonis kita memutuskan untuk fokus membuat serigala alfa pergi. Tahu yang lainnya kemungkinan besar akan mengikuti. Dia mengamati perilaku serigala yang sangat berhati-hati dan memperhatikan mereka hanya bergerak saat sang alfa bertindak lebih dulu. Selanjutnya, dia mempertimbangkan apakah mereka bisa mengordinasikan sebuah serangan. Dia juga mencatat bahwa serigala-serigala ini sangat sensitif terhadap aroma. Untungnya, Xiong Ho membawa semprotan merica. Jika dia bisa menyemprotkannya pada sang alfa, dia akan bisa mengusirnya dari tempat perlindungan. Keringat menetes di wajahnya saat dia mempertimbangkan risiko diserang sebelum dia sempat bertindak. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengalihkan perhatiannya dan menyerang dengan semprotan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak dan dia yakin itu mungkin secara logika. Bertekad mempertahankan tempat persembunyian yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Jagoan kita bersiap. Dia seketika melemparkan pisau ke arah sang alfa, namun ia menghindar. Sang alfa kemudian menerjang pahlawan kita, tetapi saat sudah dekat, Xiong Ho membuka portal dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyemprot hewan tersebut. Sang alfa kehilangan ketenangan dan kemudian protagonis kita menancapkan pisaunya ke matanya. Dengan itu, kawanan serigala itu mundur. Pahlawan kita terduduk setelah nyaris lolos dari maut. Dingo datang untuk menghampirinya dan Sang Ho menepuk kepala Dingo sebagai bentuk apresiasi. Dia berjanji pada Dingo bahwa dia akan membalaskan dendam ibunya di masa depan. Dengan begitu, hanya tersisa 15 hari sampai kiamat tiba. Selesai mengatur ruang bawah tanah, Xiong Ho pergi ke toko perangkat keras dan apotek dengan tujuan menyelesaikan persediaan pertahanan minimal. Bung kita ini sudah 68 jam tidak tidur sekarang, dan menghadapi serigala tadi membuatnya semakin lelah. Namun, Exo berpikir bahwa dia mungkin beruntung dalam pertemuan sebelumnya. Jika serigala-serigala itu adalah manusia serigala, pria ini pasti sudah dihabisi mentah-mentah. Dia bahkan berpikir bahwa dia mungkin sudah ceroboh, hanya peduli pada monster yang dekat dengannya tanpa mempertimbangkan berbagai variabel yang mungkin terjadi secara acak. Terdesak ke pojok, Xiong Ho memikirkan ide untuk memperluas lahan dan membangun tempat perlindungan yang layak. Survei dengan drone-nya mengarah ke tujuan yang sama. Hyung Jun menyambut jagoan kita dari jauh, sementara Xiong Ho masih melamun, percaya bahwa dia bisa mengamankan lebih banyak ruang untuk bertani dan menyimpan persediaan dengan rencana barunya. Begitu dia selesai membangun garis pertahanan kedua, dia akan mengincar beacon Bluetooth untuk meningkatkan jangkauan sinyal. Temannya terus memanggil namanya dan menyadarkan Ho dengan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Tetap singkat, Xiong Ho menjawab bahwa dia di sini untuk membeli banyak barang. Teman Ginnya berpikir dia datang untuk membeli senjata, yang merupakan asumsi aneh karena mereka berdiri di depan toko perangkat keras. Hyung Jun mengungkapkan bahwa bukan dia yang tertarik, melainkan gadis cantik yang menggoda ini. Dia adalah salah satu anggota tim mereka. Setelah membeli barang-barangnya, Xiong Ho mengetahui bahwa temannya di sini bertemu dengan gadis ini dan dia mencoba menghentikannya membeli senjata di toko tersebut. Namun gadis ini cukup keras kepala dengan keputusannya. Xiong Ho berpikir lebih baik memberikan ringkasan singkat yang dia buat. Namun bahkan setelah menunjukkannya, gadis ini tetap tidak percaya sama sekali. Dia menatap jagoan kita dengan tatapan dingin yang membuatnya ngeri hingga dia menegurnya. Tiba-tiba, gadis itu berbicara, mengingat bahwa pria ini sebenarnya adalah pemilik restoran Tiobaki yang kemudian dikonfirmasi oleh jagoan kita. Dia benar-benar terpana dengan penampilannya dan perubahan kepribadiannya. Xiong Ho berasumsi gadis itu menganggapnya tidak sopan dan meminta maaf, namun gadis itu malah merogoh dompetnya dan memberinya kartu nama. Wanita muda ini adalah Zhou Suang, dan percaya atau tidak, she is actually a dokter. Bicara soal cerdas dan seksi. Segera setelah mengetahui dia seorang dokter, Xiong Ho mengajarinya dasar-dasar permainan dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Hyung Jun dan Mi Kyung. Sang dokter menyimpulkan bahwa dia tidak terlalu peduli. Dia pikir game tersebut tidak benar-benar memiliki jawaban ilmiah. Xiong Ho mengonfirmasi bahwa itu
itu hanyalah game konyol, tapi Suyan belum selesai. Satu hal membuatnya penasaran. Dia seketika menunjukkan bahwa dia sendiri adalah seorang awakener. Jagoan kita sedikit terkejut dengan asumsinya, tapi Suan benar-benar pintar. Dia tahu bahwa penjelasan game darinya sangat jelas, sehingga tidak mungkin pria ini belum pernah memainkan game tersebut. Suan tidak mengejar pemikiran itu lebih jauh dan berterima kasih pada jagoan kita atas ringkasannya. Sementara itu, Hyung Jun di sini merasa cemburu karena tidak menjelaskan hal-hal dengan benar. Sang dokter dengan kocak memberitahunya bahwa dia bahkan tidak sebanding dengan tingkat kedalaman yang dimiliki Siang Ho tentang game tersebut. Berterima kasih atas bantuannya, Suan berteman dengan Song Ho karena dia orang baik. Satu lagi gadis cantik ditambahkan ke daftar harem. Keesokan harinya, jagoan kita kembali ke kamarnya membersihkan bilah tombaknya. Senjata baru ini terlihat cukup bagus dan dia penasaran untuk mengujinya dalam pertempuran. Pengaturan awal Seon Ho kini telah selesai. Jadi dia memanggil anjing favorit kita, Dingo, dan menjelaskan bahwa mereka akan pergi membalaskan dendam ibunya. Ini bukan benar-benar balas dendam, tapi tetap saja akan menjadi masalah besar jika ada penyusup menemukan tempat persembunyian Xiang Ho. Itulah mengapa mereka perlu bertindak cepat dan membereskan orang-orang berbahaya itu dengan cepat. Di adegan berikutnya, John Wick dan anjingnya siap menghabisi mereka. Dalam misi ini, Dingo memiliki peran penting. Saat ini, mereka sedang menatap kawanan serigala, namun anehnya, hanya ada 4 yang terlihat. Bagian yang sangat menarik adalah tidak adanya serigala alfa di antara mereka. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Sang Ho menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seekor owl bear sedang merobek daging serigala dengan ganas setelah membantai beberapa dari mereka sekaligus. Siang Ho pikir makhluk ini cukup berguna untuk membereskan sekelompok dari mereka. Masalah dengan kawanan manusia serigala adalah saat mereka kehilangan sang alfa, kawanannya hancur tanpa pemimpin. Indra mereka tercerai-berai dan mereka menjadi sangat bingung, menyebabkan kurangnya koordinasi. Ini adalah momen sempurna bagi jagoan kita untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Bicara soal itu, seekor serigala menerjang ke arahnya, namun Seon Ho dengan santai memasang perangkap jaring dan menangkapnya dengan mudah. Serigala ganas yang sama berubah jadi seperti anak anjing. Mereka ketakutan karena akan dilahap. Namun trik murahan ini tidak mempan pada jagoan kita yang seketika membunuhnya dengan tombak. Sekarang, aku agak kasihan pada serigala itu, tapi kita harus mengamankan misi. Dengan satu serigala tumbang, 3 poin didapatkan. 3 serigala yang tersisa terpancing oleh kehadiran Seang Ho saat dia lari. Ketiganya menjadi sangat agresif dan mulai mengejar mereka. 2 berpencar dari samping sementara 1 melompat dari atas untuk memastikan terkaman, tapi jangan khawatir. Semprotan serangga jadi penyelamat. Sei Ho menjatuhkan 1, namun dia masih diserang oleh 2 lainnya dari masing-masing arah. Pertama, he clocks his right, pluming the spear deep inside the wolf's belly. Yang lainnya mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dari belakang, kecuali Dingo datang menyelamatkan jagoan kita dengan terjangan yang kuat. Dengan satu lagi serigala terbunuh, dia mendapat 3 poin lagi. Seang Ho dengan mengancam menyatakan bahwa dia hanya perlu menusuk masing-masing dari mereka sampai mati. Bung kita ini tidak dalam bahaya. Dialah sang bahaya itu sendiri. Dengan sekelompok serigala dikalahkan, jagoan kita mencapai level 5 dan mendapatkan efek tambahan pada bakat spesialnya. Karena penasaran, dia memeriksa properti gerbangnya. Fitur barunya adalah gerbangnya kini tidak terlihat oleh orang lain. Lalu ada efek proyeksi yang memungkinkannya mendengar suara dari lokasi proyeksi manapun. Untuk mengujinya, Siang Ho segera merapal gerbang tersebut. Kali ini, dia benar-benar bisa melihat menembus rumahnya tanpa harus berpindah ke sisi lain. Transparansinya juga berfungsi, jadi tidak akan ada yang bisa mendeteksi kemampuannya lagi. Selain itu, Seon Ho khawatir dia mungkin secara tidak sengaja menyeberang ke dalam Dumeon tanpa mengetahui tingkat ancamannya melalui gerbangnya. Namun berkat efek proyeksi ini, risiko tersebut dihilangkan. Fakta bahwa efek ini muncul di level 5 juga menyeratkan bahwa lebih banyak efek menantinya saat dia mencapai level yang lebih tinggi. He never even assumed that ini unimportant levels could hold rewards for him. Namun tetap saja, dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Dimulai dengan mengubur mayat-mayat korbannya, kawanan serigala itu. 2 hari setelah penaklukan serigala, jagoan kita mencatat dan melakukan banyak hal. Pertama, dia pergi ke dunia lain dan melakukan survei lagi dengan drone-nya. Mengatur radius sekitar 1 km, dia berhasil menemukan banyak hewan yang berbeda namun tidak berbahaya. Bahkan sampai sekarang, tidak ada penampakan goblin atau bahkan kobold. Tidak ada monster sama sekali. Selanjutnya, Xiang Ho bertujuan mendapatkan informasi tentang sarang goblin sejauh 30 km. Sarang semacam itu seharusnya cukup besar untuk menampung banyak hobgoblin juga, yang berarti mengalahkan mereka akan sangat sulit. Sekarang setelah dia mendapatkan kepercayaan diri nyata tentang keamanan mereka, Hago merasa inilah saat yang tepat untuk mulai berekspansi. Bung kita menjadi Chainsaw Man. Bersama Pochetta versi dirinya sendiri dan menebang pepohonan, membersihkan area, meratakan tanah, dan mengubah tempat persembunyian yang sama menjadi basis perlindungan yang layak. Dingo adalah MVP-nya. Dia membantu membuat lingkaran besar, bertindak sebagai batas. Seon Ho sangat berhati-hati dan bahkan memasang 2 lapis pagar kawat berduri di sepanjang parit. Kini dia hanya perlu menggali 2 meter lebih dalam untuk efek kombinasi dengan kawat tersebut. Sambil melakukan semua ini, dia juga menonton TV berkat portal proyeksinya. Pemerintah baru saja mengumumkan rencana untuk melakukan penyelidikan yang tepat terhadap para awakener. Di dunia nyata, Siang Ho aktif membeli material dari toko perangkat keras. Dia mengunjungi beberapa toko renovasi rumah untuk mendapatkan set
peralatan. Kemudian, dalam perjalanan kembali ke tempatnya, dia bahkan memata-matai tempat persembunyian Chihin. Jika itu belum cukup, Xiang Ho bahkan nekat menyewa sepeda motor dan ekskavator mini yang nantinya bisa dia gunakan dengan pelatihan tambahan. Kata biru kecil itu terus menjadi pendukung yang luar biasa baginya. Sei Ho secara rutin menyuntikkan sedikit racun untuk membangun resistensi, namun akhirnya dia telah mengumpulkan cukup banyak racun untuk digabungkan dengan senjata pilihannya. Di kamarnya, dia merasa sangat terkejut. Survivor 1, seorang pria dengan 4.500 jam waktu bermain game, bergabung dalam misi. Ini membuat Sean Ho bertanya-tanya tentang penembakan Uido beserta kendali mencurigakan pemerintah atas media. Bahkan insiden perilaku presiden yang terkurung di satu tempat. Ketiga peristiwa ini mungkin terlihat seperti kebetulan di permukaan, namun jagoan kita tahu bahwa ini jauh lebih dalam dari itu. Teori awalnya selalu sama, bahwa Survivor 1 berkolaborasi dengan presiden demi keamanannya. Namun itu hanya karena dia pikir orang ini tahu tentang latar belakang cerita yang terjadi. Survivor 1 seharusnya adalah seorang kolektor item, jadi orang ini pasti akan meminta tempat perlindungan besar dari presiden sebagai ganti informasi tersebut. Dia juga memilih target kolaborasinya dengan hati-hati, memilih presiden untuk mendapatkan pengaruh dan otoritas tertinggi. Situasinya rumit. Seon Ho bertanya-tanya apakah ini semua hanya gertakan besar. Tapi sekali lagi, My Dream tidak cocok dalam skema ini. Perenungannya mulai menyebabkan sakit kepala, namun Seon Ho telah mendapat jawaban. Jika Survivor 1 dan My Dream berkolaborasi, maka jagoan kita berniat mengubah strategi pribadinya juga. Di adegan berikutnya, kita melihat si kacamata membuat skor baru dan IDVR. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mendapat balasan karena itu bisa menyebabkan penundaan rencananya. My Dream ternyata merespons dengan sangat cepat karena beberapa gamer ini alergi terhadap pekerjaan atau kehidupan sosial, kurasa. Bahkan jagoan kita berpikir orang ini pengangguran, tapi dia sangat ingin memeriksa apakah orang ini asli atau tidak melalui chat VR. Obrolan dimulai dengan My Dream bergabung ke ruang putih. Penggemar Classroom of the Elite akan paham referensi ini. Kedua pemain saling berhadapan. My Dream sangat kesal dengan alias pria ini yang tidak dikenal. Bahkan, saat dia setuju untuk datang ke sini, pria ini malah memakai topeng wajah bebek yang bodoh. Si bebek yang tersinggung meminta maaf dan tidak peduli. My Dream menganggapnya sebagai tanda bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang veteran yang ingin menyembunyikan identitasnya. Namun si wajah bebek tetap bungkam. My Dream mengujinya dengan 3 pertanyaan penting. Baru setelah itu dia akan mengakui bebek bodoh ini. Pertanyaan pertama adalah mengenai tinggi lompatan maksimum manusia serigala yang langsung dijawab oleh jagoan kita dengan 3 meter. Dia bahkan tahu tentang kelemahan Owl Bear yang sangat dasar. Cahaya adalah jawabannya. Terakhir, tahap evolusi zombie beserta bentuk-bentuk mereka. Wajah bebek menjawab bahwa alih-alih memiliki kemampuan infeksi, zombie-zombie ini mengonsumsi nutrisi nyata untuk fungsinya mengakumulasi. Nutrisi memungkinkan mereka berevolusi menjadi ghoul. Menariknya, beberapa bahkan menjadi zombie yang ditingkatkan sebelum tahap tersebut. My Dream kemudian melontarkan pertanyaan keempat meskipun mengaku hanya akan bertanya 3 kali. Jagoan kita menolak memberitahunya jumlah pasti peristiwa prekursor dalam cerita tersebut. Mendengar ini, sang pemain tertawa, mengakui bahwa wajah bebek benar-benar seorang veteran. Jagoan kita cukup kesal, dan menuntut orang ini untuk menghubungi Survivor 1 agar bergabung dalam panggilan. Namun, hal itu tidak bisa terjadi sekarang. My Dream bahkan tidak memberikan alasan, yang membuat protagonis berwajah bebek kita menyebutnya omong kosong. Mengganti topik, pria ini mengangkat topinya dan memberi isyarat bahwa sesuatu akan segera terjadi. Jagoan kita mulai berpikir bahwa orang ini mungkin benar-benar gila saat ini. Seolah-olah, dia hanya mengucapkan kalimat basa-basi untuk mengulur waktu demi sesuatu. Tiba-tiba, rasa dingin merayap di punggungnya saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. My Dream keluar dari obrolan sementara jagoan kita menyadari bahwa pria ini sebenarnya sedang melacak lokasinya selama ini. Tepat saat itu juga, seorang pria memasuki kafe dengan 2 penjaga keamanan, memerintahkan mereka mengunci pintu. Resepsionis menekankan bahwa mereka seharusnya melakukan pembayaran di kasir untuk waktu yang telah ditentukan, namun pria ini langsung mencengkeram lengannya, menegaskan bahwa mereka di sini untuk mencari seseorang bukannya bermain game. Satu bagian yang mengganggu Yongho adalah My Dream seharusnya bersikap tenang dan menyamar, namun anehnya, dia malah menyerang. Ngomong-ngomong, kemampuan pria ini mirip dengan Lelouch dari Code Geass, yaitu mampu mengendalikan pikiran sang resepsionis. Bagaimanapun, jagoan kita sedang dalam kesulitan. Dia harus melarikan diri karena jika tertangkap, hal yang sama akan menimpanya. Jadi, dia menuju ke toilet dan segera membuka kemampuan gerbang dimensinya. Sementara itu, pria yang mencarinya berkeliling sambil menggunakan kemampuan mentalnya pada semua orang untuk mencari identitas Seon Ho. Sejauh ini, mereka telah dia memeriksa setiap area kecuali satu yang membawanya ke kamar kecil. Pria itu sangat yakin bahwa bocah kita bersembunyi di sini. Sambil membuka setiap bilik, dia bertanya-tanya apakah orang ini adalah tipe pembunuh siluman. Tahu tidak, akan sangat lucu jika pria ini mendobrak pintu dan menemukan orang asing. Sensor. Bagaimanapun, My Dream cukup percaya diri dalam menghadapi monster tipe siluman. Dia memercikan sumber air untuk memindai lingkungan, merasakan jika ada sudut yang tidak rata. Dia juga melambai-lambaikan tangannya, berharap bisa menemukan Xiang Ho. Masalahnya dengan bocah kita adalah dia memang memanggil gerbangnya, tapi untungnya dia meletakkannya rata di dinding. Sebenarnya, orang ini saat ini berdiri berhadapan langsung dengan portal yang sama. Dia hanya tidak bisa melihatnya. Setelah pemeriksaannya, My Dream mengakui bahwa asumsinya tentang bocah kita yang merupakan pengguna siluman adalah salah. Hal itu membawanya pada kesimpulan kedua bahwa Seon Ho pasti seorang spesialis pergerakan. Badget Nami memerintahkan kelompoknya untuk memindai seluruh area, mengingatkan anak buahnya bahwa akan ada hadiah besar untuk penangkapannya.
semuanya. Mengamati situasi dari portalnya, Xiang Ho mengakui bahwa meskipun kaya di dunia nyata dan rendah hati, di dalam game, dia tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Dia sebenarnya berterima kasih kepada My Dream dalam pikirannya karena telah memperjelas semuanya. Selama ini, Song Ho merasa bimbang, tapi sekarang dia hampir yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Menampakkan diri, dia berniat untuk bertarung dan tidak akan lagi menahan diri dari membalas kekerasan. Memperhatikan ukuran lawannya, dia bertanya-tanya di mana Xiang Ho bersembunyi. Dia beroperasi dengan asumsi bahwa orang ini berbasis pergerakan. Namun meski begitu, seorang veteran dengan jam terbang tinggi tidak akan semudah itu dilacak. Lucunya, bocah kita muncul dari belakang seperti hantu dan berkata, "Hai." My Dream menyadarinya di cermin saat Ho menerjang tepat dengan serangan tombak. Tombak beracun itu menggores kakinya dan dalam hitungan detik dia terpengaruh oleh efeknya. Pria ini mencoba melakukan aura farming selama ini dan satu kesalahan kecil mengakibatkan kehancurannya. Tanpa memastikan identitasnya, bocah kita membenturkan wajahnya ke dinding, mengingatkannya bahwa dia seharusnya tidak berbalik. Dia kemudian mengejek pria itu karena rasa sakit dari racun yang saat ini mengalir melalui pembuluh darahnya. Setiap kali dia mencoba bicara, Xiang Ho mengingatkan pantatnya untuk tutup mulut. Selanjutnya, dia menggenggam pedangnya, menyatakan bagaimana kiamat dan tutorial bahkan belum dimulai. Begitu pula dengan sistem pembunuhnya. Mengatakan hal itu, Xiang Ho menebas pistol pria itu yang melilit di sabuknya. Dengan nada serius dan menakutkan, Xiang Ho dengan brutal menyatakan bahwa dia bahkan tidak akan mendapatkan penalti jika membunuhnya sekarang. Pedangnya melayang di sekitar leher pria itu, tetapi dia tetap diam seperti anak baik. Xiang Ho terkesan bahwa pria ini tahu cara untuk tutup mulut sekali saja. Tubuhnya terkulai lemas meski dia sadar itu tidak akan bergerak untuk sementara waktu karena racun. Pertanyaan pertama, Sean Ho menanyakan mengapa pria ini mencoba menjual Survivor 1 dan menargetkan orang yang tidak bersalah karenanya. Alih-alih pemburu, pria yang mencoba berburu orang lain kini hanyalah korban yang lumpuh. Monster menyedihkan, yang bisa dipanen tanpa perlu bersusah payah. My Dream mengumpat, yang kemudian pistolnya diambil dan diingatkan bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar karena berani memikirkan untuk menangkapnya. Bocah kita mengambil pisaunya, dan dengan dingin mengancam akan benar-benar membunuh pria ini jika mereka bertemu lagi. Setelah ini, Sean Ho akhirnya melarikan diri dari kafe jauh sebelum kelompok My Dream tiba. Dia dengan selamat sampai di rumah, dan kemudian pergi ke dimensi lain. Di sini, dia membongkar pistolnya dan mulai memeriksa kartu identitas pria itu. Nama pria itu adalah Kwon Kyung Jun. Dia berusia akhir 30-an, menjalankan klub golf, dan sebenarnya mengendalikan 3 bunker melalui mereka. Akhirnya, dia ternyata menjadi sugar daddy bagi banyak wanita, yang berarti dia mendapatkan semua, sensor, dan uangnya. Untuk kemampuannya, Xiang Ho berasumsi bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat kuat berdasarkan jumlah jam yang dia habiskan di dalam game. Keahlian itu terkait dengan pengendalian pikiran. Hal itu sudah jelas. Semua informasi berguna ini sekarang milik Sean Ho untuk digunakan. Tentu saja, keterampilan tidak seharusnya meningkat hanya karena seseorang menghabiskan beberapa ribu jam di dalam game. Bahkan pecandu game Valorant dan Counter-Strike menghabiskan 10.000 jam hanya untuk tetap berada di level yang sama. Bagaimanapun, Xiang Ho memahami bahwa game selalu menghargai kelangsungan hidup di atas segalanya. Jadi, keterampilan portal miliknya pada dasarnya adalah chat untuk veteran. Untuk saat ini, dia ingin menjaga ini sebagai teori sampai dia dapat mengonfirmasi keterampilan veteran lainnya. Selanjutnya, Sean Ho menguji pistol tersebut, merenungkan bahwa kiamat akan segera tiba. Dia yakin akan satu hal dengan keyakinan mutlak dan berjalan melewati hutan mengikuti jejak Bingo. Di sini, anjing itu menggonggong di area yang menarik. Mayat petugas polisi bersama sekumpulan goblin tergeletak begitu saja. Tetap tenang, bocah kita memeriksa status tubuh-tubuh itu. Ternyata salah satu petugas sebenarnya masih hidup, meskipun dia tidak memiliki luka fatal. Dia terkena efek racun kelumpuhan. Namun bagian yang lebih mengkhawatirkan adalah senjata yang hilang, meskipun ada kemungkinan dia memang tidak pernah memilikinya sejak awal. Bagaimanapun, dia menempatkan kedua tubuh itu bersama-sama dan menyuruh mereka beristirahat di sini selama 30 menit agar efeknya hilang. Kemudian dia menoleh untuk memeriksa bangkai goblin. Dari pandangan pertama, dia melihat sekumpulan lubang peluru yang memastikan bahwa petugas polisi itu sebenarnya memiliki senjata. Pertanyaan besarnya adalah mengapa senjatanya saja yang hilang. Setelah memikirkannya sebentar, Sean Ho mendapat pencerahan, mencurigai bahwa ini adalah ulah goblin emas, tetapi itu membuatnya bersemangat karena dia benar-benar ingin memburunya sendiri. Dengan rencana baru yang ditetapkan, bocah kita melanjutkan untuk menghubungi layanan darurat melalui teleponnya. Dia juga meninggalkan catatan dengan lokasi yang tepat, dan bahkan instruksi untuk mengubur mayat goblin. Xiang Ho memahami bahwa monster sudah menjadi rahasia umum di mata publik, jadi bermain aman dan sembunyi-sembunyi tidak ada gunanya. Saat ini, dia sedang berpacu dengan waktu, dan dia berharap mesin pembunuh kecil di sini bisa membantunya. Di area yang berbeda, pertarungan pecah antara goblin dan orang yang belum terbangun. Goblin menghindari ayunannya dan melarikan diri. Ada 3 dari mereka yang tersisa sementara temannya bertanya kepada kaptennya apakah ini benar-benar cara yang benar. Dia tidak mengerti mengapa dia harus berperan sebagai tanker padahal dia bahkan tidak memiliki kemampuan sejak awal. Kapten menggunakan keterampilannya, memiliki keunggulan dalam psikokinesis. Satu-satunya masalah dengan penggunaan keterampilan ini adalah butuh waktu untuk benar-benar menggunakannya. Dia punya banyak batu yang siap dan sekarang dia melemparkannya untuk menghancurkan tubuh goblin. Dia memainkan peran pendukung sementara temannya bertanya kapan sisa anggota tim akan tiba. Kaptennya mendengar bahwa tim itu pergi ke gunung
Gunung Gaasan, tetapi ternyata mereka telah dihentikan dan tidak dapat mendaki gunung. Ini adalah pengungkapan yang mengejutkan bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan. Dia ingin mundur, tetapi kaptennya yakin mereka harus terus maju. 3 goblin menerjang pria itu dan hendak menghajarnya ketika lebih banyak batu menghantam wajah mereka dan mengalihkan perhatian mereka. Hal baiknya adalah goblin-goblin ini tidak sekuat yang ada di dalam game. Kapten hanya menyuruh pria ini untuk terus maju, sambil tetap tenang. Selama mereka bisa menghadapi sekumpulan monster dan menangkap kelompok hobgoblin, mereka akan berakhir dengan keuntungan yang signifikan. Tuan Psikokinesis begitu sibuk menceramahi temannya sehingga dia lengah dan dipukul oleh gada goblin. Sekarang setelah tangannya, sensor, rusak, pria ini tidak bisa mengendalikan kemampuannya. Lebih parahnya lagi, seekor goblin sial berhasil mengecohnya. Dengan strategi tandingan. Ya, jika saya jadi dia, saya akan menyerah saja. Sekarang karena mereka benar-benar tidak berdaya, 3 goblin mengepung mereka dan mulai menerjang dari segala arah. Keadaan tampak seperti akhir jalan bagi para amatir ini ketika tiba-tiba sebuah anak panah melesat tepat menembus kepala goblin. Tembakan kedua dan ketiga mengikuti dan melukai 2 goblin lainnya. Banyak yang membuat mereka bingung, pihak yang berdua ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat ke hutan gelap, bertanya dari mana anak panah itu berasal. Di adegan berikutnya, bocah kita terlihat dengan busur tempurnya. Pada awalnya, dia merenungkan apakah dia benar-benar membuat langkah yang tepat untuk ikut campur dan membuang-buang amunisinya. Pada saat yang sama, Shonho hanya senang bahwa dia bisa mengonfirmasi informasi penting mengenai mereka yang telah terbangun. Pertama, dia mengetahui bahwa orang-orang ini dicegah untuk mendaki gunung. Kedua, dia bertemu dengan sekelompok goblin yang sudah cukup lemah. Menggunakan 2 informasi ini, Xiang Ho menyusun rencana berikutnya. Dia sudah menyiapkan metode untuk menghadapi kelompok goblin tersebut. Strateginya sebenarnya sangat sederhana. Idenya berkisar pada memprovokasi goblin yang bisa dilakukan dengan melempar batu. Setelah membuat marah, sensor berkepala botak hijau itu, dia akan menarik goblin menuju gerbang portal dimensi dengan isyarat sederhana. Ketika goblin cukup dekat dengan gerbang, Xiang Ho akan melepaskan serangan dari sisi lain dengan keuntungan yang jelas bisa melihat melalui gerbangnya sambil tetap transparan di depan orang lain. Dengan goblin pertama terluka parah, ia akan berteriak dan menarik perhatian sekutunya. Menggunakan gerbang dimensi yang sama sebagai dinding, Xiang Ho akan secara paksa menarik kembali tombaknya keluar dari tubuh goblin, menghapus semua bukti serangannya. Sekarang, mari kita bahas reaksi hobgoblin yang sudah memiliki statistik persepsi tinggi di dalam game. Ia akan melihat bawahannya yang mati dan segera menunjuk goblin lain karena merencanakan kematiannya. Ini akan membentuk kekacauan dalam kelompok goblin, menyebabkan ketidakharmonisan dan memimpin goblin lain menjauh dari pemimpin mereka. Menggunakan kesempatan kunci itu, Xiang Ho yang penuh perhitungan akan muncul dari sisi lain dan memenggal kepala mereka, mempertahankan keuntungan jelas untuk melakukan langkah pertama. Hal yang sama akan terus berlanjut secara berulang. Rencananya berjalan cukup lancar sejauh ini, tetapi masalahnya adalah Xiang Ho harus waspada terhadap pola perilaku tertentu dari goblin lain. Yang mengejutkan, bocah kita menghadapi situasi yang menarik. Hobgoblin menghadapinya sementara goblin emas melarikan diri dengan jarahannya, menyeratkan bahwa mereka berselisih. Ini adalah berita buruk bagi bocah kita yang sekarang harus melakukan taruhan darurat. Masalah mendesaknya adalah Kapten Mustard yang mengejarnya dengan cepat. Shonho benar-benar tidak punya pilihan lain di sini, jadi dia melakukan yang terbaik untuk memblokir hantaman keras itu. Bahkan setelah memblokirnya, tubuhnya menderita karena kejutan serangan itu dan menabrak pohon. Xiang Ho sekarang gemetar dan terluka. Keadaan terlihat sangat buruk baginya. Hobgoblin tidak membuang waktu untuk menghabisinya. Jika bocah kita jatuh di sini, dia tahu dia sudah benar-benar tamat. Gada itu melesat dengan kecepatan penuh ke arahnya dengan tujuan menghancurkan otaknya. Kesehatan Shonho menurun di saat kritis itu, mengaktifkan keterampilan krusialnya, Survival Instinct. Memancarkan silau kuning, pria ini menanggapi serangan hobgoblin dari jarak dekat. Alih-alih menyerang monster itu, dia mengejar goblin emas. Sebuah langkah yang sangat baik. Berkat pistol yang dia peroleh dari Kung Jun, dia mengarahkannya ke kepala makhluk itu dan melakukan tembakan tepat sasaran, membunuh goblin emas itu dengan segera. Saat itu juga, dia memanggil gerbang dimensi. Shonho telah mencapai fase pertama dari misi bertaninya, tetapi masih ada masalah yang harus dia tangani, yaitu monster mengerikan yang mengejarnya. Bocah kita mengeluarkan pistolnya untuk pertarungan jarak dekat dan mulai menembak jatuh makhluk itu. Hobgoblin tidak bisa menahan kekuatan teknik pernapasan gaya Amerika dan kewalahan. Xiang Ho membalas Hobgoblin dengan cinta ganda dengan menebas makhluk itu ke seluruh tubuhnya dengan penuh gaya. Hobgoblin berteriak dan mati, meningkatkan level bocah kita ke 6 dan memberinya 16 poin. Akhirnya, pencarian sulitnya berakhir. Dia memeriksa keterampilan baru yang dia peroleh bernama Terrain Sense yang memungkinkannya untuk merasakan dan menanggapi medan di sekitarnya. Menariknya, sama seperti sebelumnya, item apapun yang dia gunakan atau pegang akhirnya ditingkatkan dan berubah menjadi item nyata. Xiang Ho tidak bisa membuang waktu karena dia menyadari bahwa tim pencari sedang datang ke arah ini. Setelah mendapatkan apa yang dia cari di sini, bocah kita memunculkan gerbang dimensi dan masuk ke dalam, mengetahui bahwa dia hanya perlu beristirahat di tempat persembunyiannya sampai tim pencari selesai. Keesokan harinya, Seon Ho dibangunkan oleh anjing favorit semua orang. Dia memeriksa jam tangannya dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidur selama 1 hari penuh karena luka-lukanya. Mengetahui risiko Survival Instinct, Xiang Ho berniat menggunakannya hanya dalam situasi ekstrim. Sebelum keluar untuk misi berikutnya, dia penasaran dengan jarahan yang dia ambil dari goblin emas. Dia mengeluarkan semua barang itu dan meletakkannya di atas meja. Ada banyak revolver, belati, dan beberapa barang lainnya. Goblin-goblin ini adalah yang terbaik dalam hal ini. Xiang Ho tidak keberatan dengan revolver itu, tetapi hadiah
Hadiah sebenarnya di matanya adalah pisau mithril yang dia dapatkan. Barang ini adalah senjata dengan invarian permanen, hal langka di dalam game. Ini adalah salah satu dari sedikit senjata di luar sana yang tidak akan terpengaruh oleh bencana penyakit yang akan datang. Tapi satu pertanyaan yang mengganggunya adalah bagaimana Goblin bisa mendapatkan barang langka yang harganya 100 poin di toko. Memeriksa setiap inci dari bilah pisau itu, Xiang Ho menyadari bahwa pisau itu cacat dan tidak sempurna. Selama perenungannya, dia mencapai pencerahan, Goblin dunia ini membawa senjata logam. Karena kecerdasan mereka, tidak mungkin bagi makhluk seperti itu untuk membuatnya sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mutasi mendadak terjadi dan mengubah arah peradaban mereka? Ini berarti bahwa Goblin yang lebih pintar berada di luar sana bereksperimen seperti Goblin peneliti. Namun, teori ini tidak berdasar untuk saat ini, dan bocah kita mengetahuinya. Dia ingin mengujinya nanti, tetapi untuk saat ini, dia lebih tertarik membongkar tas-tas kecil itu. Memenangkan lotre, Xiang Ho mengeluarkan sekumpulan Sha de Grapes. Buah unik ini meningkatkan penglihatan malam seseorang. Membawa mereka juga masuk akal karena itu adalah satu-satunya alasan mengapa goblin-goblin ini dapat dengan mudah bergerak di malam hari. Membuka jendela status, bocah kita memeriksa tingkat pertumbuhannya. Dia cukup senang dengan apa yang dia dapatkan karena tingkat pertumbuhannya saat ini lebih cepat daripada di dalam game. Dengan hal-hal dasar yang disimpulkan, Xiang Ho tahu sudah waktunya untuk kembali ke dunia nyata. Memanggil kemampuannya, dia melintasi portal sambil menggulir teleponnya. Ponselnya berdengung gila-gilaan saat dia mendapatkan sinyalnya kembali. Kyung Jun, Mi Kyung, dan bahkan Suan semuanya telah mengirim pesan untuk menanyakan statusnya. Dengan perhatian yang didapatkan Bro, dia mulai bertanya-tanya apakah dia orang keren sekarang. Pertama, dia ingin pergi ke pusat kebugaran. Jadi, di adegan berikutnya, kita menemukan Xiang Ho membuka pintu untuk menemui teman-temannya. Sebelum dia bisa menyapa mereka, mereka berlari ke arahnya, senang melihatnya dalam keadaan utuh. Dan ya, Wan Pieci itu nyata. Jangan pernah melupakan itu. Penasaran? Bocah kita bertanya tentang wajah-wajah asing lainnya. Hong Jun membawa mereka ke depan, memperkenalkan orang-orang baru sebagai anggota timnya. Lai Kong Hun dan Kimbura menyapanya dengan ramah saat mereka berbasa-basi. Xiang Ho mengharapkan setidaknya satu anggota tim lagi, tetapi ternyata orang ini sibuk membeli perlengkapan berkemah di toko diskon. Bocah kita heran mendengar tempat seperti itu ada, menyebabkan Mi Kyung turun tangan dan mengonfirmasi bahwa itu sebenarnya sangat modern dan baru dibuka. Jimbro bertanya apakah bocah kita sudah tahu tentang insiden di berita, yang disetujui Sean Ho, menyatakan bahwa dia sudah tahu semuanya. Mungkin kita harus membuat saluran di sana juga. Dokter yang sama yang membongkar tubuh goblin dari Gunung Gaasan mengalami kepanikan dan memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Presiden negara itu juga mengadakan pertemuan nasional yang mengumumkan bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengonfirmasi lokasi pencipta gen tersebut. Kyung Jun bertanya-tanya apa tujuan besar berikutnya dari Xiang Ho. Seluruh tim berkumpul di sini semua karena pengetahuan kaya bocah kita tentang game. Kyung Hun sedikit kesal karena Hong Jun masih mencari saran padahal dia sudah memberitahu bahwa goblin jelas memberikan poin. Jadi jika seseorang yang terbangun membunuh monster, mereka hanya akan melompat dari level 1 ke 2. Jadi tujuannya adalah menimbun persediaan. Sekarang pria saya. Menonton orang ini berbicara, sensor, omong kosong, tidak tahu betapa salahnya dia. Menanggapi dia, Sean Ho mengungkapkan bahwa semua itu salah. Orang brengsek ini memotong ucapan bocah kita dengan bertanya apakah dia sudah memainkan gen tersebut. Bertingkah seperti radiator keras kepala yang bahkan tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain. Sean Ho bersikeras bahwa dia belum untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi itu cukup bagi orang ini untuk mengoceh dan memberikan serangan mematikan bahwa mempercayai komunitas secara membabi buta itu tidak bijak. Bora, gadis lainnya, menoleh untuk menanyakan pertanyaan kepada pria ini. Dia sangat penasaran dengan proses spora zombie dan mengujinya untuk mempelajari bagaimana infeksi menyebar. Dia juga menuntut persyaratan apapun yang terlibat dalam proses tersebut. Sebagai tanggapan, pria ini dengan konyol menyatakan bahwa siapapun yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terbangun tidak akan menjadi zombie, yang merupakan respons paling aneh yang pernah ada. Membanting meja, Kyung Hun bangkit untuk mempertahankan posisinya hanya karena dia telah menjadi orang yang terbangun. Dia pikir pengalamannya adalah segalanya, dan bahkan jika pemain biasa yang tidak terbangun berinteraksi dengannya, mereka secara otomatis akan menjadi aman dari spora. Itu semua hanya omong kosong, tapi Bora entah bagaimana mudah diyakinkan dan tetap bersamanya seolah-olah dia adalah seorang ahli. Kemudian datanglah Mi Kyung dengan pertanyaannya sendiri, bertanya apakah pria ini telah menyelesaikan tutorial yang sulit. Kyung Hun memotongnya lagi, menekankan bahwa dia akan melindunginya, jadi tidak perlu khawatir. Pria sombong yang angkuh ini membuat Xiang Ho kesal. Dia memberikan Kyung Hun beberapa tingkat kredit dengan teorinya, tetapi juga memahami bahwa sama sekali tidak ada bukti yang memberikan kekebalan lengkap kepada orang yang terbangun dari spora. Xiang Ho berpikir seluruh percakapan ini sudah mati karena satu orang dan akhirnya mengerti mengapa Hong Ju meneleponnya. Melupakan tentang troll ini dan tingkah lakunya, bocah kita bangun untuk pergi, meskipun kedua temannya mendesak dia untuk tinggal. Xiang Ho tidak tertarik berbagi pengetahuannya dengan troll seperti pria ini, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dengan niat untuk bertemu lagi nanti. Setelah meninggalkan klub kebugaran, dia mencari tempat untuk bertani poin sebelum penyakit besi tiba. Xiang Ho tertarik pada toko perlengkapan berkemah yang diceritakan teman-temannya. Akhirnya, setelah semua rencananya, dia berdiri di depan rumahnya hanya untuk melihat Suyan yang elegan. Dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya dan cukup sabar untuk menunggu. Suan mengeluarkan kotak P3K, tetapi sebenarnya itu adalah paket obat penghilang rasa sakit dan beberapa antibiotik lain yang tidak akan pernah bisa dibeli tanpa resep. Itu adalah hadiah istimewa. Shaw benar-benar terpana dengan sikapnya. Dokter itu juga akhirnya mengungkapkan alamatnya, tetapi dia sudah
sudah melakukan bagian menulisnya di dalam kantong. Sekali lagi, bocah kita bingung mengapa dia melakukan semua itu. Tapi dokter manis ini berpikir sudah sewajarnya dia membagikan lokasinya sebagai imbalan karena mengenalnya. Omong-omong, saya tim Suan karena Mi Kyung hanya terlihat seperti cahine merek tiruan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengucapkan selamat tinggal, Suan bergegas untuk janji temunya dengan direktur. Saat dia berjalan pergi, tiba-tiba, dia teringat satu hal terakhir. Suan tersenyum dan mengingatkannya untuk membayar obat itu. Dia memberinya alamat karena suatu alasan. Setelah mendengar itu, Xiang Ho benar-benar bingung. Dia tidak bisa memahami niat Suyan atau membaca perilakunya sama sekali. Dengan perpisahan mereka, waktu berlalu begitu cepat. Selama berjam-jam itu, bocah kita berjalan di seluruh kota, mengumpulkan berbagai barang dari berbagai toko. Kemudian dia pergi untuk membuat fasilitas penyimpanan yang tepat. Dan setelah menambahkan panel sandwich, dia siap untuk memuat beberapa barangnya ke dalam. Ingat ekskavator mini yang dia pesan? Sean Ho mulai menggunakan itu secara maksimal untuk pekerjaan konstruksinya. Akhirnya, keadaan dunia tumbuh lebih klimaks. Kekacauan dari publik, politik yang kacau, berdebat tentang kebenaran, dan para skeptis yang saling berdebat. Semua faktor ini mengarah pada pertemuan darurat dengan PBB yang berbicara tentang rencana Presiden Amerika Serikat untuk mengunjungi Korea. Dan akhirnya, Haesa merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di atas semua yang akan terjadi, asteroid untuk memulai era zombie sedang meluncur menuju bumi. 4 hari kemudian, Sean Ho mendapati dirinya di pelabuhan Gamcheon, menatap pemandangan samudera yang indah. Disinilah latar belakang cerita terakhir atau peristiwa prekursor yang disebut peristiwa kapal Rusia akan terjadi. Setelah memastikan bahwa sama sekali tidak ada orang di sekitar, Seon Ho memasuki gedung terbengkalai untuk melakukan persiapan menit terakhir. Di sini, dia membuka gerbangnya, menjelaskan alasannya datang ke sini. Meskipun kemungkinan besar menjadi zombie, dia ingin mendapatkan banyak senjata berbeda dari kapal. Masalah tentang spora zombie adalah bahwa mereka adalah patogen dalam bentuk sinar partikel. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda hindari dengan mudah. Menjadi zombie di sini atau 5 hari kemudian tidak ada bedanya sama sekali, terutama bagi seseorang yang tidak tinggal bersama keluarganya. Xiang Ho mengerti bahwa dia selalu bisa tinggal di dunia lain bersama Dingo, tetapi kemudian hidupnya tidak akan memiliki makna bagi eksistensinya sebagai manusia. Menyelesaikan persiapannya, dia mulai bekerja, mengklarifikasi bahwa dia tidak di sini untuk misi bunuh diri. Dia hanya membuat pilihan yang tidak akan pernah cukup berani dilakukan banyak orang lain. Pilihan untuk memilih jalan yang sulit untuk keuntungan yang lebih tinggi. Begitulah hidup. Sean Ho memeriksa catatan page tentang bagian cerita ini dan berasumsi bahwa senjata 10 poin adalah gada kayu hitam, tetapi itu membuatnya bertanya-tanya seberapa lemah keadaan zombie di bagian permainan ini. Akan ada pengaruh poin juga setelah kedatangan asteroid. Detailnya ditulis dengan sangat percaya diri sehingga pasti bahwa pencipta game tahu semua ini akan terjadi. Seiho sedang menelepon ketika situasinya memburuk. Dia menerima pesan darurat mengenai peringatan tsunami yang terkait dengan fenomena prekursor ketiga. Di adegan berikutnya, air menyentuh garis pantai, semakin tinggi dengan setiap denyut. Di tengah lautan, ada kapal yang benar-benar terombang-ambing oleh ombak. Xiang Ho menyadari bahwa air telah membanjiri kota, dan sekarang dia dihadapkan pada pilihan untuk melawan monster atau zombie. Mengamati kapal itu dari dekat, dia berbagi betapa putus asa bencana alam membuat manusia merasa. Tetap saja, dia harus beroperasi di tingkat kekacauan ini dan membuat langkah berikutnya menggunakan kapalnya. Xiang Ho berlari dengan kecepatan penuh sambil mendukung kapalnya sebelum melompat tepat menuruni gedung, mengetahui dia kekurangan waktu. Dia perlu menyelesaikan semua ini sebelum agen pemerintah tiba. Beberapa saat kemudian, dia menambatkan dirinya pada kapal. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Hal tentang para pembawa kekuatan, Awakeners, adalah mereka tidak menjadi zombie, yang berarti teori Kyung Hun ternyata benar. Faktanya, pemuda kita bahkan tidak merasakan sensasi yang mengganggu. Itu kabar baik. Jadi, dia menaiki tangga untuk fase kedua dari rencana tersebut. Di sini, para zombie mengintai di atas kapal. Dia memanggil dan menarik perhatian mereka. Boom ini datang mengenakan celana pendek dengan perisai dan gada, tampak seperti Power Ranger. Zombie dalam game ini selalu memiliki sifat yang istimewa. Karena sistem gamenya, mereka tidak bisa menyebarkan virus, tetapi mereka menganggap segala sesuatu di sekitar mereka sebagai mangsa. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih kuat seiring banyaknya nutrisi yang diserap. Sang Ho menyerang balik ke arah zombie-zombie itu dan menghancurkan salah satunya dengan perisainya. Setelah menjatuhkan yang pertama, dia menggunakan gadanya dan meminta si zombie untuk memperkuat rahangnya. Lalu pria ini memberinya operasi plastik yang sangat bagus dengan menghancurkan wajahnya. Melihat betapa mudahnya kedua zombie itu tumbang, Xiang Ho bertanya-tanya apakah para zombie ini terlalu banyak dilemahkan. Dia mendapatkan 2 poin dan ingat betapa sebelumnya dibutuhkan setidaknya 2 serangan atau lebih untuk membunuh satu zombie, tapi sekarang hanya butuh 1. Mengingat apa yang terjadi dengan para orc, dia menolak untuk lengah. Melakukan kesalahan seperti itu 2 kali akan merenggut nyawanya. Selanjutnya, Xiang Ho memeriksa lorong dan menemukan sekelompok zombie yang terjebak di dalam. Beberapa berjalan mondar-mandir, jadi dia segera maju dan mulai menghajar mereka ke sana kemari. Tujuan Xiang Ho adalah menemukan pistol, jadi dia mengincar ruang kemudi, tetapi kemudian dia mendengar suara tembakan yang benar-benar mengejutkannya. Tidak mungkin ada orang yang berhasil selamat dari zombie di kapal itu. Bergegas menuju sumber suara, San Ho mengakui bahwa non-Awakener terkadang beruntung setelah melakukan kontak dengan Awakener dan selamat dari spora karena mereka prioritasnya adalah menyelamatkan orang ini agar dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Namun saat dia tiba, pria malang itu sudah tewas. Orang ini memegang foto orang yang dicintainya tepat sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Naruto Uzumaki tidak bisa menjadi Hokage ketujuh di alam
semesta ini, tapi sangat membantu bagi Ho karena dia bisa mengambil pistol pria itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia membaringkannya dengan rapi agar bisa beristirahat dengan tenang dan keluar dari ruangan. Terbiasa dengan tragedi adalah sesuatu yang perlu Ho pelajari karena hal itu akan menjadi pemandangan biasa setelah tragedi besar terjadi. Sangat wajar jika dia harus membunuh jenisnya sendiri demi memaksimalkan peluang bertahannya. Saat dia melepas tali jangkar, Siang Ho terkejut melihat seseorang bermain jet ski di samping kapal. Ini berarti sama seperti dirinya, ada pemain lain di sini untuk mengumpulkan poin. Mereka berpapasan, tetapi pemuda kita keluar dari kapal dengan membawa apa yang dia butuhkan. Dia sama sekali tidak peduli pada orang yang pergi ke sana. Keesokan harinya, masih pagi buta saat berita mulai membicarakan tentang hilangnya pengembang game tersebut. Tidak ada yang bisa menemukan orang ini untuk mendapatkan jawaban. Dan sejak Presiden menerima bukti adanya zombie, dia terus mengambil tindakan tegas tanpa henti. Singkatnya, Sang Ho berpikir bahwa pemimpin negara mereka berpikir dengan cara yang sangat mirip dengannya. Mengingat satu hal terakhir, pemuda kita menelepon Li Wubam, administrator di markas besar penanggulangan bencana. Seketika, pemuda kita menjatuhkan kabar mengejutkan tentang waktu tepatnya kiamat akan dimulai. Untuk mengonfirmasi identitasnya, Ho menyebutkan luka tembak yang dia berikan pada Hobgoblin. Wub terkejut bahwa ini benar-benar pemain yang sama. Pemuda kita menyuruhnya menulis detail penting dengan kecepatan cahaya, menyebutkan hal-hal seperti tanggal dan jam yang tepat, bahkan situasi paket yang akan tiba di sore hari. Sean Ho berharap Departemen Penanggulangan Bencana bekerja dengan baik. Berbekal informasi baru ini, dan dia mendoakan keberuntungan besar bagi mereka dalam perang yang akan datang. Presiden melakukan langkah yang cukup berani. Orang-orang di komunitas forum mulai menyadari bahwa situasi semakin memburuk. Internet dan listrik tidak akan bertahan lama, meskipun Ho hanya menanggapi opini-opini ini dengan skeptis. Dia tidak yakin apakah semua ini benar-benar akan terjadi. Namun, kemudian sebuah pengumuman dibuat yang memberitahu warga untuk menyiapkan makanan dan air yang cukup untuk 4 hari dan kembali ke keluarga mereka. Militer secara aktif berpatroli dan menuntut masyarakat untuk segera menghentikan semua kegiatan. Pernyataan resmi akan dikeluarkan pada tanggal 20 Juli. Sean Ho mengamati semua ini dan berpikir bahwa ini adalah respons yang sempurna. Dia merasa bersalah karena tidak memberitahu masyarakat lebih awal tentang kondisi dunia yang akan datang. Seandainya dia tahu betapa baiknya pemerintah akan menangani semua ini, maka dia akan berusaha sekuat tenaga sejak awal dan memanfaatkan sifat khususnya. Ini tampak seperti sebuah kegagalan besar. Namun Sang Ho berharap dengan mengakui hal itu, dia tetap tidak akan mampu menghentikan bencana tersebut. Tidak ada gunanya baginya untuk merenungi apa yang mungkin terjadi. Yang terpenting dia harus mengingat janjinya sendiri. Pertama-tama, dia bukanlah pahlawan keadilan. Dia juga tidak ingin menjadi pahlawan. Dia hanyalah pria biasa. Setelah itu, kita mengetahui bahwa penguncian wilayah dan karantina mengguncang dunia dan membuatnya mustahil untuk dinavigasi. Itulah sebabnya Sang Ho menghabiskan hari-harinya di dimensi lain. 3 hari sebelum dimulainya kiamat, dia selesai menggali. Meski dengan kecepatan lambat, dia juga mengumpulkan semua video yang dia simpan mengenai memasak dan bertani karena internet akan segera lenyap. 2 hari sebelum kiamat, dia mengintai di sekitar area tersebut bersama Dingo dan merasa beruntung menemukan beberapa apel emas. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah seluruh tempat ini telah disihir dan apakah tempat itu diberkati sebagai tanah yang subur. Satu masalah terakhir muncul sehari sebelum kiamat. Rupanya, Siang Ho mendapati 2 bungkus jeli ubi manisilan dari gudangnya. Ada juga buah anggur kering di sini. Asumsi yang jelas adalah Dingo memakan jeli-jeli tersebut, tetapi anjing yang jujur itu menggelengkan kepalanya dan membantah keterlibatannya. Seong Ho menggunakan nada menggoda dan memaksa untuk mengeluarkan kebenaran darinya, tetapi bayi kecil yang malang ini merengek, menangis untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tekan tombol suka pada video ini. Keadilan bagi Dingo. Seo sekarang mengerti bahwa itu bukan peliharaan kecilnya, melainkan orang lain. Dia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV hanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sean Ho memeriksa laptopnya, terkejut saat menemukan sekelompok kumbang menyerbu tempatnya melalui pintu anjing. Mereka mengambil jeli itu dan meninggalkan anggur sebagai pembayaran. Aku tidak tahu tentang kalian, tapi itu adalah hal paling lucu yang pernah kulihat sepanjang hari. Kumbang itu bahkan menoleh untuk berterima kasih ke kamera, menandakan bahwa makhluk kecil ini sangat cerdas. Keingintahuan Ho mulai menguasainya, dan sekarang dia sangat ingin berinteraksi dengan beberapa dari mereka. Namun agar aman, dia mengunci pintu anjing, yang membuat Dingo sedih. Pemuda kita tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu di dunia ini karena ada beberapa tamu yang akan segera menemuinya. Jadi, dia membuka portal dimensional dan kembali. Di adegan berikutnya, Sean Ho duduk bersama semua anggota kelompok yang terkemuka dan teman-temannya. Terkejut bahwa mereka semua sampai dengan selamat meskipun ada penguncian wilayah, dia melihat wajah asing lagi dan mengetahui bahwa pria baru itu adalah tambahan terakhir untuk tim Sang Pangeran. Tampan yang menawan ini adalah Yuyeon dan dia sudah membangkitkan kekuatannya. Sayangnya, dia tidak tahu banyak tentang game tersebut, tetapi dia adalah mahasiswa teknik elektro, jadi dia memiliki banyak pengalaman praktis. Song Ho menyukai tambahan anggota ini dan memperkenalkan dirinya sebagai non-awakener. Keduanya sangat sopan saat bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, Sean Ho ingin menyelesaikan hal-hal penting dengan cepat. Dia ingin semua orang memeriksa informasi apapun yang mereka miliki satu persatu. Dimulai dengan si kekar Han Jun Walmart. Yuji di sini mulai dengan berbagi pengalaman tentang mantan
dengan istrinya. Mereka sedang berbicara ketika sambungan terputus. Karena khawatir, dia pergi mencari putrinya. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia melihat banyak barikade yang dipasang di jalan raya. Menurut penyelidikannya, Han Jun mengetahui bahwa mereka sedang mencoba mengevakuasi warga di dekat kompleks petrokimia. Berikutnya adalah giliran sang dokter yang anggun yang membagikan satu informasi penting. Suan melihat sebuah tempat perlindungan sedang dibangun di taman lokal yang sangat mengejutkan untuk disaksikan, tetapi itu benar-benar terjadi. Giliran Mi Kyung berikutnya. Dia sedang berada di supermarket saat mendengar sesuatu tentang pejabat tinggi yang menentang keputusan presiden. Rupanya, para pejabat yang memprotes itu semuanya ditahan. Semua temuan ini jauh lebih berharga daripada yang awalnya diasumsikan oleh Seon Ho. Akhir dunia sudah mendekat dan sikap presiden sudah cukup jelas. Dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi pertanyaan besarnya adalah mengapa dia mulai bertanya satu persatu? Itu karena dalam sebuah jaringan, penting untuk memiliki alasan yang sesuai. Menurut informasi seseorang, dia bisa saja mengekspos dirinya sebagai veteran dan membujuk mereka dengan cara itu, tetapi itu akan menempatkan dirinya dalam risiko pribadi yang besar. Song Ho mulai berbicara, mendesak semua orang untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Kemudian dia dengan berani menyatakan tujuan akhir presiden untuk menciptakan kiamat yang terkendali. Kata-katanya segera membuat terpaku setiap orang di ruangan itu. Siang Ho mendukung logikanya dengan menyebutkan penguncian wilayah yang tidak dapat dijelaskan dan bagaimana semua fasilitas nasional terhenti. Hanya ada satu alasan mengapa pemerintah melakukan perubahan drastis dalam waktu sesingkat itu. Suyan menghubungkan fakta-fakta yang ada dan menyadari bahwa akhir dunia sudah dekat. Dia memahaminya dengan cepat dan menyimpulkan bahwa pemerintah sudah yakin akan hari tepatnya kiamat akan meletus. Shang-o mengonfirmasi hal ini dan menyebut tanggal 20 Juli sebagai hari yang dicurigai. Dengan panik, Yuan berdiri untuk memberitahu keluarganya hanya untuk diteriaki oleh pemuda kita. Dia tidak ingin orang-orang ini kehilangan akal sehat mereka, meskipun terdengar kejam. Kelangsungan hidup individu jauh lebih berarti daripada keluarga seseorang. Seon Ho mengingatkan setiap orang di ruangan itu bahwa siapapun dari mereka bisa berubah menjadi zombie mulai besok. Jadi, teror kematian membayangi mereka semua. Menuju poin utama, dia mengeluarkan sekumpulan file, mengakui alasan sebenarnya dia memanggil mereka ke sini. Itu karena dia memiliki strategi untuk fase tutorial, serta info terperinci tentang aspek kelangsungan hidup. Kyung Jun mempertanyakan sumber informasinya, yang dijawab Siang Ho bahwa dia telah menonton siaran langsung. Dia bahkan meminta maaf kepada Mi Kyung karena telah berbohong selama ini, tetapi Mi Kyung tidak keberatan karena dia melakukan hal yang sama padanya. Namun berkat file-file ini, informasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, Siang Ho memohon kepada mereka untuk mengikuti manual dengan ketat demi melewati fase tutorial. Setelah pertemuan mereka, tengah malam pun tiba. Ini akan menjadi hari terakhir bagi dunia merasakan kedamaian sebelum dikirim ke neraka. Sei Ho telah bersiap selama 32 hari berturut-turut, naik level di setiap bidang untuk meningkatkan peluangnya. Tetap saja, dia merasa ada ketidaksempurnaan dan status anonimnya bisa dengan mudah berakhir pada kejatuhannya sendiri nantinya. Meski begitu, pemuda gagah berani ini tidak menyesal. Setelah membuat langkah-langkah yang yakin, Seon Ho melihat negaranya meluncurkan rudal ke arah asteroid yang mendekat, bersentuhan dengan objek asing tersebut. Dia bertanya-tanya apakah akhir dunia benar-benar takdir terakhir yang tak terelakkan bagi umat manusia. Kiamat telah resmi dimulai. Pagi tiba dan bersamaan dengan itu penguncian wilayah menghilang. Semua pekerjaan persiapan oleh Siang Ho telah selesai. Dia memasang kaca tahan peluru dan pintu tahan lama dengan kekuatan tinggi. Kemudian dia mengikuti rutinitas biasa dengan menyuntikkan sejumlah kecil racun, mengasah kemampuan ketahanannya. Kemudian pria ini melakukan latihan fisik dan aku tidak berbohong. Dia melakukan 3001 push-up saat sedang diracuni. Saitama tidak bisa bersaing dengan etos kerja pria ini. Seon Ho berganti ke perlengkapan tempur, terlihat sangat keren, lalu berbagi sarapan dengan anjingnya. Dia menunggu pengumuman jam 9, bahkan sempat tertidur. Tiba-tiba jam itu tiba dan televisi menyala. Presiden duduk untuk mengumumkan kepada rakyatnya sebuah pengumuman yang luar biasa dengan menyatakan hukum darurat militer, penutupan jalan, di antara hal-hal lainnya. Song Ho sangat tergerak dan terkesan dengan keputusan presiden sehingga dia berpikir tidak ada orang lain yang mungkin bisa memberikan akhir yang lebih baik bagi negara mereka. Melihat keadaan yang menyedihkan ini, dia menggenggam erat remotenya, tidak mampu menerima akhir yang mutlak. Namun, nasib ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Ini adalah sesuatu yang harus ditanggung dan dilalui oleh umat manusia. Hanya saja kali ini, Sang Ho tidak akan menjadi pendatang baru di kiamat ini, tetapi akan memasukinya seperti seorang veteran yang tahu segalanya. 4 jam tersisa hingga Spora melakukan kontak. 2 jam diantaranya dihabiskan di dunia lain di mana dia memeriksa barang-barang pertanian di gudangnya. Di sini, pemuda kita menyiapkan peralatan untuk hari-hari yang akan datang setelah penyakit besi menyerang. Nah, saat dia menghabiskan waktu di dunia lain, umat manusia tumbang. Kekacauan mengamuk saat orang-orang saling menyakiti. Perkelahian pecah di antara warga sipil. Tidak ada yang peduli tentang apapun lagi. Pria gemuk ini bahkan berkeliaran dengan bokong yang terlihat. Dia sudah siap untuk mati dan sebuah mobil menabraknya untuk mengirimnya ke neraka. Beberapa orang menikmati membunuh orang lain tanpa penyesalan. Lagi pula dunia memang akan berakhir. Catatan sampingan, aku sangat penasaran bagaimana kalian akan menangani kiamat akhir dunia seperti ini. Beritahu aku di kolom komentar di bawah. Berandalan pria itu berada di balik kemudi dan tidak peduli sedikit pun bahwa pria ini mati. Temannya berpikir tidak apa-apa untuk membuang mobil itu karena penyakit besi akan segera melenyapkan semua kendaraan. Pria satunya mengarahkan pemukulan
memukulnya ke arah atap, memanggil pecundang yang sedang memata-matai mereka diam-diam. Dia memiliki perasaan pribadi terhadap pemuda kita dan dia ingin memanen poin dari Xiang Ho. Xion Ho tidak mengerti mengapa pria ini berlaga sangat hebat, tetapi dia melihat selebaran berjatuhan dari langit. Bahkan di ambang kiamat, pemerintah masih mengkhawatirkan rakyatnya. Sungguh menakjubkan melihat mereka peduli pada orang lain. Berbeda dengan Xion Ho sendiri, yang sangat egois tentang kelangsungan hidup pribadinya, dia tahu bahwa jika lebih banyak orang bertindak demi kepentingan orang lain, kiamat akan mudah dihadapi. Meremas kertas itu, dia merenungkan betapa ini adalah standar yang tidak realistis. Yang harus dia lakukan hanyalah kembali ke persiapannya. Di adegan berikutnya, hampir 3 menit tersisa sebelum Spora melakukan kontak dengan dunia. Xion Ho telah mengumpulkan sekumpulan tangki udara dan bertanya-tanya apakah itu akan cukup sebelum penyakit tersebut mengambil alih. Dia sudah menghafal setiap rute saat menyangkut pengisian kembali barang-barangnya dari kota. Melihat jam tangannya membuat Xiang Ho bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia lupa melepasnya. Pada titik ini, dia pun tahu bahwa dia terlalu khawatir. Jadi, dia menjaga segalanya tetap sederhana dan memakai helmnya. Saat itu jam 1 siang, jadi Spora sekarang telah melakukan kontak. Song Ho membulatkan tekad, menyalakan motornya dan berharap semuanya berjalan sesuai dengan rencana-rencananya. Adegan beralih ke awal mula infeksi. Spora mulai mempengaruhi warga biasa. Kehidupan terisap keluar dari orang-orang, dan akhirnya mayat pemakan daging adalah yang tersisa. Monster keunguan yang menggeram ini tertarik pada suara tertentu. Xion Ho memacu kendaraannya dengan kecepatan penuh melewati beberapa zombie. Yang membuatnya terkejut, tidak banyak zombie di area ini. Itu hal yang bagus karena sebagian besar orang yang berubah menjadi zombie akhirnya tetap tinggal di rumah, mati bersama keluarga mereka. Satu-satunya bagian yang membuatnya penasaran adalah menemukan seseorang yang tidak berubah menjadi zombie. Namun, segalanya tidak terlihat buruk. Dia melihat jalan yang bersih di depan, mengambil jalan pintas, mengetahui bahwa lebih baik menghindari zombie saat dia sibuk mengumpulkan sumber daya. Untungnya, toko-toko masih menutup rolling door mereka. Ini memudahkan untuk menghancurkan kaca menggunakan palu godamnya yang dia lakukan sebelum masuk ke dalam. Xion Ho memerintah portal tersebut, mengetahui bahwa dia harus bergerak cepat. Dia mengambil apapun yang dia butuhkan, tahu bahwa akan butuh waktu bagi Spora untuk mengendalikan pikiran para zombie sepenuhnya. Pilihan terbaiknya adalah menyerbu toko bangunan sebelum serangan zombie yang terkoordinasi dimulai, yang akan membantunya menghindari pertarungan apapun. Omong-omong, pemuda kita saat ini sedang melemparkan segala sesuatu yang bisa dia jangkau. Boom ini membanjiri anjingnya dengan sekumpulan obat-obatan. Dengan apotek yang telah sepenuhnya dijarah, Xion Ho memeriksa kemajuannya dan menyadari bahwa dia sebenarnya bergerak jauh lebih cepat daripada yang direncanakan. Atau setidaknya itulah yang dipikirkan pria ini, karena saat dia tiba di toko bangunan, dia menemukan lapisan keamanan ganda. Sekali lagi, dia tahu ini akan terjadi. Itulah sebabnya dia membawa tangki-tangki itu bersamanya. Xiang Ho menyalakan panas terfokus dari pemotong oksigen. Satu masalah kecil, alat ini terlalu berisik memancing zombie di sekitarnya. Hanya dengan sekali melihat ke sekeliling, Xion Ho ingat bahwa meskipun indera pelacak mereka dilemahkan dalam game, mereka hanya butuh beberapa saat untuk melacak sumber suara tersebut. Seluruh gerombolan telah menyudutkannya, mengejar kehancurannya.